Halo, selamat datang kembali men. Apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya men. Sehat rohani, jasmani, ekonomi, dan dompetnya juga mumpuni. Bukan begitu ya men? Permen? Dan seperti biasa gue akan ngebahas sebuah alur cerita film drama Korea lagi nih men. Film ini berjudul Angry Mom. Angry Mom adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015. Angry Mom ceritanya tentang apa? Bercerita tentang seorang ibu berusia 34 tahun bernama Jo Kang Ja. Beliau menyamar menjadi siswi SMA dengan mengandalkan wajah awet mudanya. Setelah dia mengetahui bahwa anaknya yang bernama Oh Haran selalu dibully men di sekolahnya dan berusaha melindunginya, menyamar menjadi seorang siswi. Inilah kisahnya. Oke, sebelum masuk ke filmnya, gua mau mengingatkan kembali bahwa film ini adalah film series yang memiliki 16 episode. Jadi, di dalam film ini hanya akan ada alur episode pertama saja. Tapi kalian jangan khawatir boy. Jika kalian suka dengan film ini, nanti gua bakal buatin lagi untuk next episode-nya. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang kelihatan masih muda, namun ia sudah mempunyai anak perempuan yang sudah duduk di sekolah menengah atas, bernama Oh Haran. Di awal film kita sudah diperlihatkan kegiatan yang seumumnya yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu, yaitu memasak, belanja, beres-beres, memasak, belanja, beres-beres. Ya pokoknya gitulah kegiatan ibu-ibu pada umumnya. Namun kita juga diperlihatkan sikap sang anak seperti kurang suka terhadap ibunya itu. Padahal sang ibu sangat menyayanginya dan bisa dibilang ia dimanja oleh ibunya dan keluarganya. Tapi ketika perhatian dan kasih sayang yang didapatkan di rumah sangat berbanding terbalik dengan yang ia dapatkan di sekolah. Karena di sekolah ternyata ia dibully men oleh temannya. Seperti yang terlihat ia sedang dibully oleh 3 anak perempuan. Tapi untungnya kali ini ia masih diselamatkan oleh seorang pria yang juga masih satu sekolah dengannya. Jika dilihat ia seperti sangat ditakuti oleh ketiga perempuan tersebut. Entah ia ketua geng atau apalah gitu. Pokoknya ia sangat ditakuti oleh para siswa-siswi di sekolah tersebut. Tapi kali ini kita diperlihatkan oleh scene yang menurut gue ini sangat-sangat menyedihkan gitu men. Yaitu ketika si ibu menjemput sang anak karena udah terlalu malam dan sedang hujan. Jadi si ibu menjemputnya, tapi si anak malah seperti merasa malu karena ibunya menjemputnya di sekolah. Bahkan tidak sampai di situ, ia sempat sedikit berdebat dengan ibunya, yang membuat si ibu itu sangat sedih. Setelah itu, sang anak pulang dengan temannya menggunakan kereta api. Padahal tadi si ibunya menyebutnya menggunakan mobil 2 pintu. Tapi sang anak memilih berdesak-desakan di dalam kereta api tersebut. Ya walaupun mobil 2 pintu itu bukan mobil sport melainkan mobil kodolak. Tapi tetapkan yang namanya orang tua ingin anaknya tidak kesusahan dan ingin memastikan anaknya aman. Tapi walaupun sang ibu sangat sedih dengan perkataan sang anak ketika melihat anaknya terluka di bagian tangannya karena ia dibully oleh temannya yang tadi, ia tetap merawatnya, bahkan ia menanyakan kepada sang anak siapa yang telah membulinya. Tapi sang anak enggan untuk menjawab, bahkan meminta sang ibu untuk tidak ikut campur urusannya. Walaupun sang anak memintanya untuk tidak ikut campur, tetapi sang ibu tetap akan mencari tahu siapa yang telah membuli anaknya dan bahkan ia akan melaporkan ke guru, pihak sekolah, dan ke dinas pendidikan. Ia melaporkan bahwa anaknya menjadi korban bully. Tetapi karena ia tidak memiliki uang, maksudnya bukti dan saksi, jadi laporan ia pun tidak diterima. Tetapi pihak sekolah pun tetap menyelidiki sambil mencari bukti bahwa pembulian tersebut benar atau tidak. Tapi tidak cukup di situ, sang ibu menemui hakim kenalannya untuk konsultasi, tetapi belum juga bertemu. Ia malah melihat sang hakim dan seorang ibu yang kasusnya ditangani oleh sang hakim itu berakhir dengan kematian sang anak karena dibunuh oleh seseorang. Jadi ia pun tidak jadi karena takut hal itu tersebut menimpa kepada anaknya. Namun, kejadian itu hampir terjadi kepada anaknya ketika sang anak dikejar oleh seorang laki-laki dan sang anak diancam untuk tidak mendekati Jin Si-kyung. Jin Si-kyung adalah teman Oh Haran di sekolah. Entah kenapa pria tersebut berkata seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Jin Diki
bahwa Jin Sekyung adalah teman baiknya di sekolah. Bahkan ancamannya tidak main-main, ia juga mengatakan akan membunuh ibunya. Oke, setelah itu sang ibu yang habis pulang dari tempat si hakim, ia melihat anaknya sedang menangis di tepi jalan. Dan tanpa berpikir panjang, sang ibu pun langsung bawa pulang sang anak. Namun, kelihatannya sang anak mengalami trauma. Setelah melihat kejadian itu, sang ibu merasa ia sendiri yang perlu menyelidikinya. Namun, ketika menyelidikinya, sang ibu tiba-tiba dibisikkan oleh seseorang untuk tidak ikut campur urusan tersebut dan mengancamnya akan membunuh anaknya. Ke Jokangja, ibunya Oh Haran. Setelah ia mengacak-ngacak bar, laki-laki pegawai barnya pun ia ratain, men. Memang the best lah ibu satu anak ini. Dan ternyata pemilik bar tersebut adalah teman lama Jokangja sewaktu di SMA, bernama Han Gongjo. Sungguh membagongkan, bertemu teman lama merusak aset pribadinya. Di sisi lain, Oh Haran sangat trauma sekali dengan ancaman gobok dong pada saat itu. Ia terus-menerus dihantui oleh perkataannya itu, sehingga membuatnya stres berat, men. Ia tidak masuk sekolah sudah berhari-hari, menggunting rambutnya sendiri, mengabaikan telepon dari sahabat baiknya, Jin Ji Kyung, ingin memastikan Oh Haran baik-baik saja. Karena ancaman Ah Dong Chil, ia takut kalau Oh Haran akan dibunuh oleh anak buahnya Ah Dong Chil. Jokangja sangat khawatir ia melihat tingkah laku anaknya yang seperti itu. Makanya ia pergi ke bar untuk meminta bantuan kepada teman lamanya. Tapi ia dihadang oleh anak buah temannya. Maka dari itu Jokangja mengobrak-ngabrik bar tersebut agar temannya keluar. Kita sedikit flashback ke masa lalu, men. Jokangja dulunya adalah preman sekolah, men. Sering pula ia tertidur di kelas pada saat jam pelajaran. Tawuran juga sering, men. Semua sekolah cewek, sekolah cowok dia taklukan, men. Diratain orang-orangnya. Tetapi walaupun kelakuannya begitu, ia sangat peduli terhadap teman-temannya. Pada orang yang sering dibully juga ia sangat peduli. Ketika teman sekelasnya sering dicabuli oleh guru wali kelasnya, ia labrak, men. Langsung diancam agar tidak mengselebeh bokong muridnya lagi. Hebatlah pokoknya calon mertua saya tuh. Setelah kejadian itu, Pak Guru menyuruh ibunya Jokangja untuk datang ke sekolah karena tingkah laku anaknya yang melawan kepada guru. Tetapi ibunya tidak bisa datang karena ibunya menjaga kedai sup milik keluarganya. Karena non-stop tidak ada tutup, Jokangja menganggap kalau ibunya sangat tidak peduli terhadapnya. Bahkan ia mati pun katanya tidak bakalan peduli. Ia tidak memikirkan, men, kalau selama ini ia berjuang pagi hingga malam mencari uang untuk biaya dia sekolah, men. Karena Jokangja ditinggal oleh bapaknya sudah dari kecil. Jadi ia hidup berdua dengan ibunya saja. Setiap pulang sekolah, Jokangja selalu membantu ibunya. Balik lagi ke masa sekarang, men. Jokangja mulai mencari tahu kenapa sih anaknya sampai stres begini. Siapa yang mengganggunya? Sampai-sampai 70% menuju gila gitu, men. Ia mulai mencari tahu, mengkorek-korek buku diarinya, sampai-sampai ia menemukan tulisan anaknya yang berbunyi, "Ibu tak berhak menjadi seorang ibu." Nangis, men, ibunya baca diari anaknya sambil mengingat masa lalunya. Kalau ia juga dulu pernah mengatakan seperti itu kepada ibunya. Ia bertekad kalau dia benar-benar sayang kepada anaknya, dan ia akan melindungi anaknya walaupun itu mengancam nyawanya. Aduh, terketuk hati saya, men. Kalau bicara soal ibu tuh lemes banget aslinya. Sampai akhirnya Jokangja memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Ia akan menyamar menjadi siswi baru di sekolah anaknya. Dibantu oleh Han Gongjo, Jokangja berubah penampilannya seolah-olah ia kembali ke sekolah. Dan Han Gongjo juga bersedia berpura-pura menjadi ibunya dan merubah namanya menjadi Jo Bang Wul. Kamu inget gak, men, guru lesnya Oh Haran yang pas di episode pertama kemarin? Ternyata ia juga baru diterima mengajar di sekolahnya Oh Haran. Ia menjadi wali kelasnya. Pas hari pertama Jokangja sekolah, ia bertemu langsung berpapasan dengan guru les tersebut. Lupa-lupa inget, loh kok ini anak yang kayak kenal gitu. Bukannya yang waktu kemarin pengen minum soju saya larang? Ya sudahlah. Hari pertama Jokangja sekolah, perkenalan tuh, kan memperkenalkan diri di depan.
Setelah menyebutkan namanya adalah Jo Bangwul, ada yang berteriak, "Hei, saya punya anjing namanya Jo Bangwul." Otomatis diketawain lah satu kelas. Untungnya, Jo Kangja bisa menahan dirinya. Tak cukup dari situ, pas mau duduk ternyata ini adalah tempat duduk anaknya, Oh Haran. Ia melihat banyak sekali tulisannya ngata-ngatain anaknya. Sedihlah di situ Jo Kangja melihat itu. Tambah lagi ada 3 siswi pembuli yang mengolok-olok Jo Kangja terus menerus. Emosilah Jo Kangja, langsung dijambaknya. Kemudian Jo Kangja menginterogasi 3 siswi tukang bully tersebut sampai saat langsung ingin memukulnya. Tetapi dihadang oleh Gobokdong, siswa yang berada di kelas itu. Ia berkata, "Siswa baru jangan bermain-main. Kamu ingin saya bunuh?" Seketika Jo Kangja jadi ingat suara itu. Kok sama gitu kayak orang yang membisikannya waktu itu. Jadi curigalah Jo Kangja. Jangan-jangan ini orang yang mengancam anak saya. Ternyata Gobokdong adalah suruhan dari Ah Dongcil. Setiap hari ia membayarnya untuk menakut-nakuti dan mengancam siswi-siswi di sekolah Oh Haran. Kita belum tahu men, apa tujuan sebenarnya Ah Dongcil. Baru masuk sekolah Kangja sudah membuat keributan men. Tadinya ia ingin memukul Gobokdong, malah meleset cuy mengenai Pak Guru. Alhasil dibawalah mereka ke ruang guru. Aduh. Tapi untungnya guru wali kelas tidak terlalu menanggapinya dan malah membelanya serta membantah permintaan Dojung yang ingin mengeluarkan Jo Kangja dari sekolah tersebut. Masa baru masuk langsung dikeluarin? Nggak ada toleransi kah men? Sepulang sekolah Jo Kangja membuntuti Gobokdong. Tetapi di jalan ia malah berpapasan dengan Pak Guru yang mengajaknya minum teh di warkop terdekat. Dan ia pun mengiyakan ajakan sang guru tersebut. Sepulang dari situ, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, tapi ia tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah, ia mulai menyadarinya bahwa ada orang lain di rumahnya. Dan ternyata Jin Yikyung lah yang mengikutinya. Ia menanyakan, ada hubungan apa Kangja dengan Oh Haran? Awalnya Kangja diam saja, sampai akhirnya dijelasinlah tujuan Jo Kangja. Ia menyamar jadi seorang siswi untuk melindungi putrinya Oh Haran, serta mengajaknya ke rumah sakit dan memperlihatkan keadaan Oh Haran sekarang. Ia tidak ngomong sama sekali men, cuman diam saja. Mentalnya udah kena 20% lagi menuju gelo. Makanya dari itu Jo Kangja mencari tahu siapa dalam permasalahannya. Sampai-sampai anaknya menghulang terus-terusan men. Nangislah Kangja sambil memeluk Oh Haran. Ia akan melakukan apa saja demi anaknya bisa normal kembali. Esok harinya di atap sekolah, Jo Kangja menanyakan kepada Wah Jong-hee, siapa yang mimpin sekolah ini? Dalam arti orang yang megangnya gitu men. Ternyata Gobokdong bukan pemimpin sekolah ini, melainkan ia adalah kacungnya yang disuruh-suruh untuk menghajar siswa lainnya men. Yang mimpin sekolah ini sebenarnya adalah Hong Sang-tae. Ia orangnya tak pandai berkelahi, tapi Gobokdong takut padanya. Hong Sang-tae adalah anak dari ketua yayasan tersebut men. Anaknya petinggi sekolah dilawan karena ayahnya adalah nomor 1, begitu juga pula putranya. Hong Sang-tae juga sering memecat guru apabila ia tidak menyukainya. Dan Gobokdong adalah pesuruhnya Hong Sang-tae. Bisa disebut tim pukulnya gitu men. Wang Jong-hee juga memberitahu kalau dulunya Hong Sang-tae pernah menyukai Oh Haran. Tapi pernah ada rumor kalau Oh Haran ada hubungan sesama jenis dengan Jin Ji-kyung. Mengetahui hal tersebut, Hong Sang-tae sangat marah. Ia menyuruh siswa lain untuk mengganggu Oh Haran. Jadi gitu men ceritanya. Pantas saja, pas di awal episode pertama, Hong Sang-tae menyuruh Gobokdong untuk melerai pembulian Wang Jong-hee kepada Oh Haran. Kan awalnya juga suka gitu men. Pasti ada rasa peduli lah, walaupun itu sedikit. Di sisi lain, tiba-tiba Dojung naik pangkat nih, jadi pegawai yayasan. Intinya, jabatannya di atas kepala sekolah lah gitu men. Kemudian, ia mengungkit kembali masalah Jo Kangja yang memukul guru wali kelas. Dan ia akan berencana untuk mengeluarkan Jo Kangja dari sekolah tersebut. Kepala sekolah yang sudah menerima suap dari Han Gongjo yang berpura-pura menjadi ibunya Kangja. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Hong Sang-tae datang ke ruangan kepala sekolah.
Kebetulan di situ ada Dojung dan Jokangja pun tak jadi dikeluarkan dari sekolah men, dengan syarat ia akan selalu diawasi. Kalau terjadi apa-apa, wali kelasnya yang bertanggung jawab. Mantep, anak ketua yayasan punya wewenang bro. Gak nurutin apa yang diinginkan, tinggal telepon bapaknya. Kepala sekolah pun jadi takut. Entah apa yang direncanakan Hong Sangtai, kita lihat saja permainannya men. Sepulang sekolah, Jokangja membutuhkan Gobokdong. Ia ingin tahu apa yang dilakukannya sepulang sekolah. Terus, ia mengikutinya sampai masuk ke sebuah klub malam. Karena Jokangja masih memakai pakaian sekolah, ia pun menggantinya. Dicarilah masuk ke ruangan demi ruangan sampai pada akhirnya ia ketemu tuh, lalu mengintip pembicaraan Gobokdong dengan bosnya yang sedang mabuk parah. Dan ternyata ia mengenali bosnya tersebut men, si Ah Dongcil itu. Otomatis langsung mengingatnya kejadian yang di masa lalunya. Jokangja pernah berpacaran dengan adiknya Ah Dongcil yang bernama Beom. Entah kenapa Ah Dongcil tidak suka kalau adiknya berpacaran dengan Kangja, karena menurutnya ia adalah wanita berandalan yang sering berantem dengan siapa saja, mau perempuan maupun laki-laki ia hantam men. Sedangkan Beom adalah siswa yang baik dan rajin. Singkat cerita, tiba-tiba berkelahilah Ah Dongcil dengan Kangja, sampai-sampai menggunakan pisau gitu men. Tiba-tiba Beom datang dan ingin melerai perkelahian tersebut, tapi tidak terelakkan. Alhasil pisau itu menusuk dada Beom dan mengenai paru-parunya. Lalu ia pun meninggal dunia men. Di persidangan, karena pisau yang menusuk dada Beom adalah punya Jokangja, serta keterangan saksi menyatakan bahwa Jokangja melakukannya dengan sengaja. Jadi, Jokangja dinyatakan bersalah. Tetapi karena ia masih di bawah umur dan ini baru kejahatan pertamanya, Jokangja cuma dihukum ringan saja. Keterimalah tuh Ah Dongcil, ngamuk di pengadilan. Sampai saat itu, ia sangat membenci Jokangja. Tapi menurut saya ya men, kalau dia tidak mengganggu hubungan adiknya dengan Jokangja, pasti hubungannya bakal baik-baik saja. Gak akan terbunuh tuh adiknya. Ya mungkin, ya sudahlah. Kita juga diperlihatkan percakapan Gobokdong dan Ah Dongcil. Dari percakapan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Ah Dongcil juga sepertinya tidak segan untuk membunuh orang-orang yang tidak ia sukai. Ya meskipun ia menyuruh Gobokdong yang menjalankannya, namun tetap saja itu menunjukkan bahwa ia sangat kejam. Kangja yang sekarang sudah menjadi siswi di sekolah tersebut pun mulai terlihat menyelidiki dan menanyai para siswi di sana tentang kasus pembulian di sekolah tersebut. Namun sayangnya, ternyata ia tidak terlalu mendapatkan banyak mengenai informasi tersebut. Kita juga diperlihatkan Kangja yang sedang menanyai Jin Yikyung. Namun sepertinya Jin Yikyung seperti takut untuk memberikan informasi mengenai pembulian tersebut. Ya mungkin ia takut jika nantinya ia membocorkannya, ia akan dalam bahaya men. Namun Kangja terus-menerus menanyakan kepada Yikyung, dan akhirnya Jin Yikyung memberikan sedikit tentang pembulian di sekolah tersebut. Setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan Ahran yang sedang berada di rumah sakit, dan di situ terlihat Kangja sangat sedih melihat kondisi anaknya itu, dan bahkan Kangja sempat berpikir bahwa kejadian yang menimpa anaknya adalah balasan dari apa yang ia lakukan di masa lalu. Saat ia sekolah, karena dulu ia terlihat sangat kuat di sekolah, bahkan mempunyai sebuah geng gitu men. Bahkan Jin Yikyung yang merupakan sahabat dekatnya Aran sempat meminta kepada ibunya untuk memindahkan sekolahnya, namun sang ibu tidak menggubrisnya. Ia beralasan bahwa tidak ada sekolah yang lebih baik dari sekolahnya saat ini. Namun Yikyung yang mungkin sudah tidak kuat dengan bulian yang didapatkan kepadanya maupun kepada sahabatnya, ia memutuskan untuk membuat aduan ke situs pengaduan pendidikan Seoul yang berharap dengan membuat laporan tersebut, pembulian di sekolahnya akan berhenti dan tidak ada lagi. Sementara kita diperlihatkan dengan Hong Sangtai dan ayahnya yang sedang makan-makan, dan ada asisten pribadi ayahnya yang memberikan surat dari ibunya Hong Sangtai yang sedang di Amerika. Ternyata keluarga mereka juga tidak seharmonis yang kita kira. Ternyata sang ibu ingin bercerai dengan ayahnya Hong Sangtai. Terungkap ketika sang asisten sedang membacakan surat dari ibunya Hong Sangtai yang ada di Amerika, namun sang ayah sepertinya tidak ingin bercerai. Bahkan,
ia meluapkan kekesalannya dengan melempar sesuatu ke arah asistennya, yang membuat sang asisten terluka. Tetapi ia tidak merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Apalah daya seorang asisten, hanya diam dan mendapatkan perlakuan tersebut karena ia hanyalah seorang pegawai. Bahkan ternyata itu bukan kejadian pertama ia mendapatkan luka tersebut. Ternyata di tubuhnya banyak bekas luka yang memungkinkan perbuatan bosnya tersebut, men. Setelah itu kita diperlihatkan dengan sebuah acara pertemuan dewan sekolah. Ya pokoknya petinggi-petinggi sekolah gitu loh. Namun adanya sebuah adegan yang dimana asisten dan salah satu petinggi sekolah yang terlihat sangat dekat, yaitu Pak Guru kita, Pak Dojung. Bahkan mereka mempunyai suatu rencana apakah yang akan terjadi, men. Pak Guru Dojung itu terkenal sangat baik dan humble kepada anak muridnya. Ia dulunya adalah seorang guru etika ya, men. Guru BK lah kalau gak salah, yang naik pangkat jadi tangan kanannya ketua yayasan, men. Ayahnya Hong Sang-tai. Jika dapat disimpulkan dari kejadian tersebut, mereka seperti tidak suka dengan ketua yayasan. Sehingga mereka menyusun suatu rencana, entah apa rencana mereka. Kita masih belum diperlihatkan, men. Dan mereka juga terlihat saling menyukai satu sama lain. Ketika ia sedang bermesraan, tiba-tiba Ah Dong-chil datang dan menyuruh mereka untuk menghadap ketua yayasan karena ada suatu masalah. Ternyata masalah tersebut ialah ada seseorang yang melaporkan kasus pembulian ke situs pengaduan pendidikan Seoul, sehingga pihak sekolah dimintai keterangan. Jika kalian ingat, yaitu Jin Yi-kyung ketika ia meminta untuk pindah sekolah namun ia tidak diizinkan oleh ibunya. Setelah kejadian itu, ia sempat mengirimkan aduan ke situs tersebut, sehingga ketua yayasan meminta dirinya untuk menyelidiki karena ia tidak ingin namanya tersoreng oleh kasus tersebut. Setelah itu, diperlihatkan Jin Yi-kyung yang sedang menjenguk Aran, sahabatnya. Terlihat mereka sedang berbincang-bincang dan sedikit mengenang masa lalunya. Ketika itu, Yi-kyung dibully, ia merasa sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun waktu itu ia ditolong oleh Pak Dojung, sehingga ia sedikit lebih tenang. Dan ia pun terlihat sangat dekat dengan Pak Dojung tersebut. Namun kedekatan itu tidak berlangsung lama. Tetapi walaupun ia sudah tidak terlalu dekat dengan Pak Dojung, ia bertemu dengan Aran yang sampai sekarang menjadi sahabatnya. Dan Aran pun selalu membelanya walaupun hal tersebut sangat berbahaya bagi dirinya. Dan Yi-kyung pun mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap Aran yang sudah mau berteman dengan dirinya. Setelah itu, Jin Yi-kyung pun terlihat pergi, namun ia terlihat seperti akan melakukan sesuatu, namun kita masih belum diperlihatkan apa yang akan ia lakukan. Lanjut ke Jo Kang-ja yang tidak kenal menyerah. Ia memutuskan untuk beranjak bertemu Go Bok-dong di suatu tempat. Ia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, namun Go Bok-dong tidak menjawab satupun pertanyaannya Jo Kang-ja. Walaupun Jo Kang-ja sudah menanyakan hal tersebut dengan baik, bahkan sampai membuatkannya makanan, tapi tetap saja ia tidak mau menjawabnya. Dan ia pun terlihat pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba ia mendapatkan tugas untuk pergi ke sekolah, karena pradewan sekolah yakin bahwa ada orang yang melaporkan kasus tersebut dan akan mencari barang bukti di suatu tempat di sekolah. Jadi Go Bok-dong ditugaskan untuk mengeceknya. Dan ternyata benar, Yi-kyung sedang berjalan menuju sekolah untuk mencari bukti tersebut. Terlihat Jin Yi-kyung di sini sudah mencapai di sekolah. Jadi yang direncanakan Jin Yi-kyung adalah ia akan mencari barang bukti di sekolah. Soalnya dengan barang bukti tersebut ia dapat menolong sahabatnya Aran. Namun sayangnya Go Bok-dong juga sudah sampai di sekolah tersebut, men, dan memergoki Jin Yi-kyung yang sedang mencari sesuatu di lemari. Yi-kyung yang kaget, terlihat ketakutan, ia langsung berlari melarikan diri. Namun Go Bok-dong terus mengejarnya sampai ke atap sekolah. Namun ternyata Jin Yi-kyung tiba-tiba terjatuh, men. Entah sengaja melompat atau didorong, nggak tahu, men. Ia pun meninggal di tempat. Kejadian itu membuat Go Bok-dong sangat kaget dan hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut. Di keesokan harinya, banyak pihak kepolisian yang sedang berada di tempat kejadian guna menyelidiki penyelidikan peristiwa tersebut. Ternyata sebelum kematian Jin Yi-kyung sempat menuliskan pesan
bahwa ia sudah tidak kuat menerima bulian dari sekolah tersebut. Bahkan ia menyebutkan suatu nama. Nama tersebut adalah Gobokdong, sehingga Gobokdong ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun tak sampai di situ, kepolisian juga melakukan otopsi pada jasadnya Jin Yikyung. Hasil otopsi bahwa Jin Yikyung sedang mengandung bayi 3 bulan di dalam perutnya. Banyak sekali media yang bertanya-tanya serta menuntut pihak sekolah untuk menegakkan keadilan kepada anak ini. Sekolah saat itu sedang berduka dan kehilangan muridnya. Semua guru dan murid-murid ikut ke pemakaman Jin Yikyung. Orang tua Yikyung sangat menyesal kenapa saat itu ia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh anaknya. Setelah kematian Jin Yikyung, Aran semakin gila Ia hilang kesadarannya. Semua orang ia salahkan. Kalau yang membunuh Jin Yikyung itu adalah kamu. Ke setiap orang bilang kayak gitu. Sampai akhirnya tatapannya mengarah kepada Pak Guru Dojung. Tatapannya agak sedikit berbeda gitu. Ada apakah sebenarnya? Mari kita cari tahu Di sisi lain, berita ini mulai menyebar Disiarkan di TV tentang kasus di sekolah swasta bergengsi di Seoul. Seorang siswi mati bunuh diri karena tidak kuat dibully. Polisi telah menangkap penyerangnya yang diidentifikasi dalam catatan cibunuh diri, yaitu Gobokdong yang ditangkap. Banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa Jin Yikyung itu diperkosa oleh seorang guru dan menyuruh Gobokdong untuk membujuknya aborsi dalam kandungannya itu. Mendengar berita di media, Guru Dojung sangat stres Ia juga mengingat Jin Yikyung mengancamnya di perpustakaan bahwa ia tidak akan segan-segan akan membuka semua kelakuan buruknya. Ia menyuruh Dongchil untuk membantunya membereskan kasus ini agar tidak semakin panjang. Padahal saya kira Dojung sangat baik care kepada muridnya. Dan ternyata di balik semua ini dia yang ngelakuin. Tapi tahan dulu film ini belum selesai. Singkat cerita, Aran juga agak pulih sudah bisa masuk sekolah lagi. Tetapi Kang Ja tidak mengizinkan kalau Aran kembali ke sekolah Ia menyuruhnya untuk pindah sekolah saja. Karena di sekolah itu pun teman baik Aran pun meninggal. Anak-anak di sana tukang bully semua karena itu, dan membuat Aran stres sampai masuk ke RSJ. Aran tetap ingin ke sekolah itu karena semua itu adalah masa lalu dan kini ia sudah lebih baik. Di tengah percakapan itu tiba-tiba muncul Pak Wali kelas. Kaget dong. Sedangkan Kang Ja tahu ia adalah muridnya yang bernama Bang Wul dan menanyakan bahwa ia ingin berbicara dengan ibunya Aran. Paniklah di situ. Untungnya bisa mengelak kalau ibunya Aran sedang berada di luar negeri dan tidak tahu kapan kembalinya. Lalu Pak Wali kelas memberikan buku catatan selama Aran tidak masuk ke dalam kelas. Dan Pak Wali kelas pun berjanji akan melindungi Aran kalau ada apa-apa. Ia akan bertanggung jawab. Di sisi lain kita diperlihatkan Gobokdong yang sedang berada di pengadilan Ia ditemani oleh Ah Dongchil atas meninggalnya Yikyung dan Gobokdong mendapatkan hukuman 2 tahun masa percobaan dan 80 jam pelayanan masyarakat. Gobokdong hanya bisa menerimanya tanpa memberikan perlawanan, sedangkan masyarakat banyak yang protes karena hukumannya terlalu ringan Media juga menyiarkan berita ini dan menyebutkan pengadilan dianggap terlalu lunak pada remaja. Lanjut ke Aran, ia sudah pergi ke sekolah Dan lucunya lagi Kang Ja juga masuk sekolah tuh, tapi di sekolah ia sebagai Bang Wul. Setelah Aran masuk kelas, ia membuka lokernya, tiba-tiba banyak sekali tulisan yang mengejek Aran atas kematian Jin Yikyung. Juga foto-foto Yikyung yang dirobek dan dicoret-coret. Kang Ja yang melihat kejadian itu marah dan menyalahkan Hong Sang-tae yang sedang duduk santai itu. Lalu ia menyeretnya ke atap sekolah Berani sekali si ibu ini ya. Orang lain pada takut pada Hong Sang-tae karena ia punya backupan dari bapaknya ketua yayasan. Dihajarlah di situ Sang-tae di atap sekolah, sehingga Kang Ja langsung dipanggil ke ruang Pak Wali kelas. Dan mulai sekarang wali kelas akan memberi perhatian khusus padanya. Ia akan selalu mengawasi gerak-gerik Kang Ja agar tidak berkelahi terus. Di jam istirahat tiba-tiba ada bapaknya Aran ke sekolah. Saat itu Kang Ja sedang berdua dengan Aran. Kagetlah di situ, Kang Ja langsung bersembunyi. Gak lama dari situ muncul bosnya suaminya. Ternyata bosnya itu adalah Ah Dongchil Melihat suaminya bicara dengan Ah Dongchil, agak kaget gitu. Loh ini kenapa? Kok bisa gitu? Ayahnya ke sekolah karena ingin menemui atasannya dari bosnya itu, Ah Dongchil. Tahu gak siapa bosnya Pak Guru Dojung. Stop, jangan dulu berspekulasi. Kita lanjutin dulu
Kayaknya urusan sekolah sih men, karena akan adanya pembangunan tambahan dan ayahnya Aran menjadi direktur penanggung jawab lapangan untuk pembangunan ruang tambahan di sekolah ini. Malamnya, asisten ayahnya Hong Sang-tai datang ke rumah Dojung. Nama asisten tersebut adalah Aeon. Dan ya, sudah dipastikan mereka melakukan apa. Ya cobalah, kalian pasti tahu men. Paham sekali kalau soal kayak gini. Setelah melakukannya, Yeon memberikan flash disk yang berisi daftar nama-nama orang yang menentang ketua, serta memberitahu kalau Dojung harus berhati-hati dalam mendekati mereka. Dojung memerintahkan Aeon mencari catatan hitam terpisah yang berisi kelemahan para direktur yayasan sekolah. Ia juga mengatakan akan memberi ia waktu selama 2 hari sebelum Ketua Hong kembali dari luar negeri men. Jadi sebaiknya Aeon segera bergegas. Aeon terkaget-kaget. Hal semacam itu hanya ada pada ketua, dan itu disimpan rapat-rapat di dalam berangkasnya. Besoknya, Yeon berusaha membuka berangkas pribadi Ketua Hong. Setelah mencoba beberapa password, tapi tidak ada yang berhasil men. Aeon terpikirkan akan ulang tahun Sang-tai, tapi ia tidak begitu yakin men. Lalu ia mencobanya, dan ternyata berangkas itu benar terbuka. Ia menemukan berangkas daftar PIP Yayasan Myeongseong. Lalu mengcopy data-data itu. Tiba-tiba Dongsil datang men, dan memberitahu kalau Ketua Hong sudah sampai. Perkiraan ia pulang besok, ternyata ia pulang lebih cepat men. Bergegaslah ia langsung membereskan berkas-berkas tersebut. Lalu Ketua Hong masuk ke dalam ruangannya dan sudah disambut ada Aeon dan Dongsil yang menyambutnya. Tiba-tiba ia mengatakan dengan sinis kalau Aeon selalu membuat masalah, yaitu tentang kasus Jin Yi-kyung. Aeon tidak bisa menutup berita itu keluar dari media. Dan Aeon memberikan alasan kalau orang tua Jin Yi-kyung adalah seorang wartawan. Jadi begitu sulit untuk dilakukan. Kita sedikit flashback ke masa lalu men. Sebentar. Yang diceritain tadi pas persidangan kasus Kang Ja yang membunuh Beom. Ternyata yang menjadi saksi itu adalah Aeon men. Pada saat dulu ia di bangku sekolah. Kenapa Aeon bisa melakukan itu padahal sudah sangat jelas? Apakah ia tertekan? Karena pada saat itu ia menyatakan kesaksiannya sambil menangis men. Balik lagi ke masa sekarang. Jo Kang Ja menunggu Aran di depan sekolah, namun tidak terlihat batang hidungnya. Kang Ja bertanya-tanya kepada geng bully yang lewat. Mereka tidak tahu, bahkan di jam terakhir Aran tidak masuk kelas. Ternyata Aran bersembunyi di bawah meja di perpustakaan. Saat semua sudah sepi dan lampu mati, Aran berjalan menyusuri perpustakaan. Ternyata pas siang hari, waktu Aran di perpustakaan, ia melihat rak buku dan menemukan gantungan tas milik Jin Yi-kyung yang sama dengan miliknya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mencari bukti dan ingin mengungkap kasus yang tidak terselesaikan ini. Sama seperti Jin Yi-kyung sebelum ia meninggal. Tiba-tiba Dojung dan Aeon berjalan menuju perpustakaan sambil membawa dokumen itu. Di saat yang sama, Pak Wali kelas juga mencari Aran men di sekitaran sekolah dan melihat Kang Ja yang berlari kencang menuju perpustakaan. Lalu wali kelas segera menyusulnya. Aran segera bersembunyi dan mematikan lampu flash HP-nya. Aran melihat Dojung dan Aeon memasuki ruangan rahasia itu. Namun karena terlalu gugup, sinetron nih, Aran menjatuhkan sebuah buku. Di sana Aeon mendengarnya. Aeon melihat keluar dan mencari sumber suara itu. Tapi ia juga ragu, apa yang telah ia dengar itu benar atau tidak. Ternyata Aeon melihat Kang Ja yang berada di sana. Lalu Dojung juga berjalan mengikuti Aeon, yang dimana ada Kang Ja di sana. Dojung memanggil Aeon dan melihat siapa yang ada di depan mereka. Ternyata itu adalah Pak Wali kelas men, yang sedang memegang senter. Pak Wali kelas tidak mengenali Aeon sehingga ia bertanya, "Siapa kau?" Namun Dojung tidak ingin Pak Wali kelas tahu siapa Aeon dan meminta untuk segera pergi. Oh ya boy, nama Pak Wali kelas ini adalah Noah. Lanjut ke Aran. Di sini Aran menarik ibunya keluar dari perpustakaan. Kang Ja meminta penjelasan kenapa Aran ada di sana dan kenapa guru Dojung juga ada di perpustakaan. Kang Ja tahu Aran memiliki rahasia. Aran akan menjelaskannya di luar, tapi Kang Ja tidak mau. Dan Noah memanggilnya. Noah membawa Aran dan Kang Ja ke kantin dan menanyai apa yang ia lakukan di tempat ini. Untungnya bisa memberikan alasan, yaitu ia tertidur di perpustakaan dan Kang Ja mencarinya. Kemudian guru Dojung datang, jadi ia pun bersembunyi. Kang Ja memarahi Aran karena ia tahu Aran kembali ke sekolah karena ingin melakukan ini. Namun Aran tidak mengakuinya, karena Kang Ja tahu jika Aran masuk untuk menyelidiki, Aran akan dalam bahaya besar. Jadi Kang Ja berinisiatif
ia yang akan menyelidikinya. Keesokan harinya, Aran dan Kangja berangkat sekolah, men. Namun tiba-tiba terlihat Gobokdong yang sudah dengan seragam sekolah, berdiri menyandar ke dinding. Namun kedatangan Gobokdong ternyata disambut oleh rekan-rekan bulinya. Setelah itu, kita diperlihatkan para siswa sudah berkumpul sambil menggosip. Kita juga diperlihatkan sosok Bokdong jadi berubah, men. Yang dulunya ia nurut, kacungnya Hong Sangtai, sekarang jadi menentang Sangtai, men. Sangtai yang menyadari itu mengancam akan membuat Gobokdong agar kembali ke penjara. Namun Gobokdong tidak mempedulikannya. Sangtai yang sudah emosi tiba-tiba menubruk Gobokdong hingga Aran juga ikut terdorong dan jatuh. Kangja melihat putrinya terjatuh juga tidak terima, men, dan langsung menghajar mereka berdua. Setelah itu, Kangja, Gobokdong dan Hong Sangtai dikumpulkan oleh Noah. Rambut mereka amburadul seperti gembel. Noah marah bertanya siapa yang mulai duluan, tetapi tidak ada yang menjawab. Hingga Wakepsek dan Guru Dojung datang ke ruangan itu. Wakepsek langsung marah pada Gobokdong karena sudah membuat masalah di hari pertama masuk sekolahnya itu. Wakepsek memukul kepala Gobokdong. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa si Sangtai ini adalah anak pemilik yayasan. Jadi ia tidak dilibatkan dengan kasus barusan dan disuruh untuk mengobati lukanya. Sedangkan Kangja dan Gobokdong masih ditahan di tempat itu. Ternyata Kangja disuruh untuk membawa orang tuanya ke sekolah, sehingga ia harus kembali menemui Gongjo untuk meminta bantuan. Kangja meminta Gongjo untuk jangan datang ke sekolah. Ia harus berpura-pura ke luar negeri karena ia akan mengarang alasan itu. Setelah itu, terlihat Ayon dan Kangja bicara empat mata. Kangja mengatakan kalau Guru Dojung membunuh Jin Yikyung. Tentu saja Ayon tidak percaya, men. Tapi banyak rumor yang mengatakan kalau Guru Dojung dan Jin Yikyung pernah ada hubungan singkat. Ayon berdengus tidak percaya. Kangja mulai curiga kalau Ayon berpacaran dengan Guru Dojung. Kangja juga memberitahu bahwa banyak sekali siswi yang menduga di balik semua ini Guru Dojung lah pelakunya. Mulai sedikit aneh dan gak percaya di situ Ayon mendengar perkataan Kangja. Di ruangan Wakepsek, semua sudah berkumpul kecuali ibunya Bang Bul. Mereka sudah lelah menunggu. Setelah lama menunggu, akhirnya Gongjo datang ke sekolah dengan style Miss Pink, pakai topi besar putih ala putri-putri Inggris. Gongjo menghadap ke Wakepsek, berbicara empat mata. Wakepsek menjelaskan, dalam kasus seperti ini biasanya siswa akan otomatis dikeluarkan karena anak yang dipukuli penuh luka, sangat kasihan melihatnya. Gongjo pun memohon-mohon kepada Wakepsek agar Kangja tidak dikeluarkan. Ya, karena memohon-mohon seperti ini bisa diselesaikan lewat satu rekening, kata Wakepsek. Lalu Wakepsek mendekat ke arah Gongjo dan membisikkan satu angka saja dengan 7 buah angka 0. Gongjo langsung bangkit dari situ menuju ke arah pintu dan menguncinya. Setelah itu dihajar Wakepsek sampai teleng. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kangja datang ke rumah Dojung. Dojung heran, ada apa malam-malam begini? Kangja masuk ke dalam rumah Dojung dengan berhati-hati dan belagak seperti anak SMA yang malu-malu. Sementara itu, terlihat Gongjo dan anak buahnya bersiap di mobil. Mereka sudah memastikan mobilnya Dojung. Mengetahui ada yang terjadi kepada mobilnya, Dojung pun tiba-tiba turun untuk melihatnya. Dan ketika itu pula Kangja di dalam apartemennya Dojung mencari-cari bukti yang sekiranya tersisa dalam kamarnya Dojung. Tetapi Kangja tidak menemukan hal aneh. Lalu ia pun keluar dari kamar Dojung dan penglihatannya seketika melihat amplop di atas buffet. Lalu Kangja melihat amplop paket tersebut. Di sisi lain, Dojung sudah masuk lift, men. Gongjo segera menelepon Kangja dan mengasih tahu kalau Dojung akan segera datang. Lalu Kangja berhasil membuka amplop tersebut dan melihat ada tespek dan juga surat untuk Dojung yang isinya mungkin akan tahu juga. Jika kau terus mengganggu kami, aku tak akan tinggal diam. Kangja melihat tespek itu dan itu ada 2 garis biru, men. Tanda-tanda kehamilan. Tiba-tiba diperlihatkan Dojung yang sudah sampai di lantai apartemennya. Ia segera keluar dan menuju kamar apartemennya. Kangja mendengar ada suara bel, kaget melihat ke belakang. Saat itu Dojung akan masuk ke dalam apartemennya, lalu tiba-tiba Noah menahan Dojung.
Noah tiba-tiba datang menyerahkan amplop tentang permintaan pembelian untuk peralatan mengajar sebagai alasan untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Karena setelah itu Noah pura-pura ingin ke toilet, tapi Dojung menghalangi. Tapi Noah tetap memaksa. Dan akhirnya Kang Ja keluar dari apartemen tersebut membuat Noah kaget. Kang Ja terus berjalan keluar, Noah juga mengejarnya keluar dan mengomelilah Kang Ja yang masih shock itu. Besoknya Dojung membawa Aran ke lab biologi. Dojung tahu Aran adalah siswa yang pintar, tapi Aran harus membedakan kapan Aran harus ikut campur atau tidak. Dojung juga mengatakan Jin Yikung mengirimkannya hadiah dan menanyakan apakah Aran membantu memilihnya, dan Aran tidak tahu hal itu. Dojung mengingatkan bahwa ia akan selalu mengawasinya, men. Pada jam istirahat, ada keributan nih di kantin antara Aran dengan Sangtai. Karena Sangtai bertindak seenaknya saja, tidak mau mengantri. Namun Sangtai tidak senang. Terjadilah di situ debat beradu argumen. Lalu Sangtai melemparkan nampan makannya Aran, membuat Kang Ja marah dan ia pun langsung ikut campur. Kang Ja marah dan merasa Sangtai ini harus diberi tonjokan supaya ia mengerti. Para siswa lain langsung mengambil HP dan merekam apa yang akan dilakukan Kang Ja. Lalu Kang Ja menarik kerah bajunya Sangtai dan akan memukulnya. Aran menahannya, lalu mereka pergi dari kantin itu. Setelah kejadian itu, Aran dan Kang Ja duduk di tangga halaman sekolah. Kang Ja termenung karena keadaan ini. Tapi Kang Ja tetap tidak akan menyerah dan akan menyelesaikan kasus pembulian ini. Terlihat Dongcil dan Dojung rapat membahas tentang biaya-biaya pembangunan gedung baru. Mereka mencoba melakukan manipulasi seperti penghajat rakyat. Kemudian Dojung membahas tentang Aran. Gobok donglah yang melakukan tugas itu, jawab si Dongcil. Jadi di sini kita diperlihatkan bahwa Aran itu sangat diawasi oleh mereka. Setelah itu, kita diperlihatkan Gongjo dan Kang Ja dan dua ajusi atau dua pengawalnya Gongjo gitu, yang sudah berada di parkiran apartemennya Dojung. Mereka membahas tentang blueprint gedung ini, juga lokasi CCTV. Mereka segera bergerak dan membuat CCTV itu. Kang Ja masuk ke dalam apartemen Dojung dan mengenakan pakaian serba hitam serta senter. Lalu ia pun mengendap-endap masuk. Kang Ja memeriksa setiap buffet juga lemari yang ada di kamarnya Dojung, tetapi tidak menemukan amplop tersebut, men. Gongjo yang menunggu Kang Ja di mobil agak cemas gitu, karena seharusnya Kang Ja sudah keluar sekarang ini. Dan kekhawatiran itu pun benar terjadi, men, karena Dojung pulang bersama wanita di dalam mobilnya. Gongjo bersembunyi di balik mobil lalu mengintip mereka. Gongjo lalu tahu wanita di samping Dojung adalah Aeon. Kang Ja masih berusaha mencari tespek itu di ruang tamu, di tempat sampah. Terus Kang Ja berusaha mencari bukti itu di tempat itu. Ajusi satu mulai panik karena Kang Ja tidak keluar-keluar. Begitu Dojung membuka pintu dan Aeon pun masuk, Ajusi satu langsung beraksi memanggil Dojung seperti ia sudah akrab dan mengatakan senang bertemu dengannya. Ajusi pura-pura kenal Dojung dan mengatakan kini Dojung sudah bertambah besar. Basa-basilah layaknya kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Dojung pun merasa bingung karena ia sama sekali tidak mengenalinya. Aeon sudah masuk ke dalam apartemennya Dojung dan menghidupkan pintu, membuat Kang Ja kaget. Begitu juga Aeon. Aeon akan memanggil Kang Ja, tapi Kang Ja memberikan kode diam kepada Aeon. Ajusi satu tidak bisa membuat alasan lagi untuk menahan Dojung di luar pintu. Lalu Dojung segera masuk ke apartemennya, meninggalkan Ajusi yang berusaha menahannya. Aeon berdiri menunggu Dojung, hingga Dojung bertanya, kenapa Aeon berdiri saja? Aeon mengatakan tidak apa-apa. Dojung melihat tempat sampah berserakan. Ia mulai curiga ini. Aeon memberikan alasan, ia tadi tidak sengaja menginjaknya. Dojung pun tidak menghiraukannya. Lalu ia pergi ke kamar mandi. Ketika Dojung ke kamar mandi, Kang Ja keluar dari gorden jendela dan melihat kode dari Aeon. Kang Ja keluar dari apartemen itu dan Aeon menyusulnya. Aeon bertanya kenapa Kang Ja bisa melakukan semua ini. Oke men, seperti yang kita ketahui, kalau Aeon tidak mempercayai apa yang dibilang Kang Ja tentang Kang Ja yang menuduh Dojung yang sudah menghamili Jin Yi-kyung. Setelah berbicara dengan Aeon, Kang Ja terlihat masih mencari tespek itu, tumpukan sampah bersama dua orang ajusi. Bahkan bos Gongjo langsung turun tangan nih mencarinya. Setelah lama mencari,
Gongjo datang dan memanggil Kangja. Dengan pakaian yang beracak-acakan tambah bau sampah. Akhirnya mereka menemukan tespek dan juga amplop itu. Gongjo tahu orang seperti Dojong itu pasti membuang benda ini setelah melihatnya. Kangja langsung memeluk Gongjo dengan erat dan sangat berterima kasih karena sudah mau membantunya. Aran akhirnya mengakui dan lalu bercerita tentang Jin Yikyung. Jin Yikyung dulunya selalu dikucilkan di sekolah, men. Mungkin karena itulah Yikyung kalau berteman dengan seseorang, dia pasti memberikan semua kepada orang itu. Begitulah betapa kesepiannya Jin Yikyung. Ia memberikan semua yang ada pada dirinya karena sudah mempercayai orang itu. Tetapi kepercayaannya itu malah dihianatinya. Dan itu, Yikyung mulai dibully lagi oleh Bokdong dan menyuruh untuk segera pindah sekolah. Yikyung akhirnya mengalah, men. Ia akan pindah sekolah tapi ibunya tidak mengizinkannya. Aran juga menolak hal itu karena tidak seharusnya Yikyung yang pindah, melainkan Dojung lah yang harus pindah. Aran meminta Bokdong menyampaikan pesan itu kepada Dojung. Bokdong juga mengatakan kalau Aran jangan ikut campur. Kalau Aran ikut campur, bakalan tamatlah riwayatnya. Aran kembali menceritakan kepada ibunya. Karena Jin Yikyung tidak mau pindah sekolah, Dojung pun menyuruh Bokdong untuk selalu membuli Jin Yikyung. Lalu, Kangja dan ibunya Yikyung berbicara empat mata di sebuah kafe. Kangja menceritakan tentang Jin Yikyung yang hamil karena Dojung. Kangja ingin Dojung ditangkap, tetapi ibu Jin Yikyung sudah mengetahui hal itu. Dan ia ingin mengubur dalam-dalam fakta itu karena Jin Yikyung sudah meninggal. Dan ia tidak ingin putrinya lebih diinjak-injak lagi harga dirinya. Besoknya di sekolah, anggota dari tim Depdiknas datang menemui Dojung yang sedang berkumpul dengan Wakepsek. Dojung agak terkejut begitu ia tahu kedatangan tamu dari tim inspeksi Depdiknas. Tapi ia tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya. Aran yang tahu Dojung di bawah tim inspeksi akhirnya tahu memang Dojung seperti itu. Kangja yang ada di sampingnya mengatakan semuanya pada Aran. Yikyung meninggalkan bukti sebelum dia mati. Aku melayangkan gugatan bersama barang buktinya ke Depdiknas dan ke media. Sekarang yang namanya Dojung sudah tamat. Aran langsung mengatakan sesuatu kepada ibunya. Kini ia akan fokus belajar dan tidak mau memikirkan hal lainnya lagi. Sebaiknya Kangja kembali ke tempat asalnya. Dalam arti, Aran menyuruh Kangja kembali ke rumah seperti biasa, layaknya seorang ibu. Dan jangan pernah kembali ke sekolah lagi. Aran merasa sangat tenang melihat ibunya yang seperti ini. Aran langsung memeluk ibunya dengan erat. Sebelumnya belum pernah Aran kayak gini, men. Biasanya ia selalu cuek kepada ibunya. Sisi lain, berita ini mulai menyebar. Heboh atas penangkapan Dojung bukan hanya dari pihak sekolah, tapi juga pihak Departemen Pendidikan. Ayahnya Dojung langsung marah dan meminta semua ini ditutup. Menteri Kang langsung menghubungi Dojung dengan marah dan meminta segera ke tempatnya. Dojung hanya mengatakan bahwa hanya sekedar diperiksa saja oleh tim inspeksi dalam mobilnya. Di sisi lain, Kangja berpikir kalau Dojung sudah beres, maka tinggal hal kecil saja yang perlu ditangani. Tetapi itu semua salah, men. Begitu Kangja masuk ke dalam sekolah, ia malah melihat para guru berkumpul menyambut kedatangan Dojung dan Aeon. Tidak hanya Dojung dan Aeon saja yang keluar dari mobil itu, tapi juga bersama Ketua Hong. Para guru memberikan selamat kepada Dojung yang kini sudah menjadi direktur dari sekolah itu. Kangja tidak terima akan hal ini. Ia datang ke Depdiknas dan marah-marah kepada petugas di sana karena ia mengajukan gugatan kemarin tetapi lenyap begitu saja. Petugas yang melayani Kangja kini sudah diganti dan ia tidak tahu apa-apa. Kangja ingin menuntutnya dengan melihat CCTV, tapi setelah melihat rekaman CCTV Kangja sudah tidak ada di sana lagi rekaman CCTV-nya. Semuanya sudah dimanipulasi. Kangja pun akhirnya sadar ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengungkap kebenaran itu. Sudah dipastikan petugas yang melayani Kangja waktu itu, ia sudah dipecat, men. Sudah digantikan dengan yang baru. Ada uang pasti memihak segalanya, men. Tenang. Kangja merenung dengan nasibnya. Dan akhirnya ia mengingat Aran. Segeralah Kangja pergi menuju sekolah. Sambil terus-menerus menelepon Aran. Tetapi Aran tidak mengangkatnya. Namun pada saat itu Dojung juga sudah ada di sampingnya. Lalu Dojung berbicara panjang lebar
Yang intinya, ia mengancam Aran agar tidak melakukan hal yang sia-sia dan fokus belajar saja. Di saat yang sama, Noah berada di belakang mereka dan mendengar apa yang Dojung katakan. Noah belum mengerti sepenuhnya karena Dojung menggunakan kata kiasan pada Aran. Tapi Noah tahu kalau Dojung menyembunyikan sesuatu. Ia pun mulai curiga kepada Dojung. Di sisi lain, Kangja menemui Gongjo dan memberitahu bahwa bukti-bukti itu hilang. Di kantor Menteri Pendidikan juga tidak ada bukti mereka melapor. Bahkan di media semuanya hilang, men. Gongjo menduga pasti ada sesuatu yang lebih besar di belakang ini semua. Kangja sangat sedih, men. Karena dengan hal ini hanya akan membuat Aran dalam bahaya. Menangislah di situ, Kangja ada pelukan Gongjo yang merasa ini sangat tidak adil. Karena mereka hanyalah orang kecil. Kekuatan Dojung ada di Yayasan Myeongseong. Jadi, mereka harus mengumpulkan bukti tentang Myeongseong. Mungkin di sana ada jalannya. Dua anak buah Gongjo mulai beraksi dengan menyamar menjadi petugas kebersihan di rumah Ketua Hong. Alih-alih memberalihkan rumah, mereka malah memasang CCTV, men, di rumah itu. Sebelum berangkat sekolah, Kangja menemui Gongjo. Mereka mengawasi Ketua Hong di rumahnya dengan CCTV. Dan yang mereka lihat adalah Ketua Hong yang bersikap aneh. Ia seperti anak autis. Mereka akan terus mengawasinya. Di kelas, kepala sekolah datang ke kelasnya Aran. Dengan egonya, Wakepsek meminta mereka pindah tempat duduk berdasarkan nilai. Meski siswa menolak dan Noah sebagai wali kelas pun menolak, tapi Wakepsek tetap keras kepala, men. Karena ia memiliki wewenang. Wakepsek menawari Sangtai mau duduk di mana, tapi Sangtai melirik ke arah Aran. Aran dulu yang memilih tempat duduk. Setelah Aran memilih tempat duduk, Sangtai mengikutinya. Lalu semua siswa duduk berdasarkan nilai. Tentu Kangja dan Bokdong berada di urutan paling akhir, men. Seorang siswa berkacamata meminta untuk duduk di depan karena ia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi Wakepsek menolaknya. Jika siswa itu mau duduk di depan kelas, maka nilainya harus tinggi. Noah tetap tidak setuju, men, dengan aturan kelas seperti itu. Ia proteslah di ruang guru dengan Wakepsek. Wakepsek tidak mau tahu, dan jika memang Noah peduli, maka Noah saja yang memberikan uang untuk operasi mata siswa tersebut. Setelah itu Wakepsek sibuk di kantornya. Lalu, ia tertawa senang karena akhirnya 10 jutawan masuk ke dalam rekeningnya. Udah pasti suap itu, men. Sudah kebaca. Lalu ayahnya Aran menemui Dojung di kantornya. Dan ada Dongcil juga di sana. Dojung mengatakan ini sudah cukup untuk proyek pembangunan ini. Dongcil juga bilang kalau ayahnya Aran kini menjadi general manager untuk konstruksi. Ayahnya Aran senang dari situ dan berterima kasih. Dojung seperti memberikan peringatan yang tanpa ayahnya tahu. Sedangkan kita sudah tahu, boy, apa yang mereka lakukan kepada ayahnya Aran untuk mempergunakannya agar Aran tidak berani macam-macam kepada Dojung. Sangtai maju ke depan kelas dan mengumumkan akan membuat kelompok belajar beranggotakan 5 orang yang ingin mendaftar lewat PM Talk karena ujian ini sangat menentukan. Sangtai menegur Aran untuk ikut kelompok belajarnya karena pasti sulit untuk Aran mengejar pelajaran yang tertinggal. Aran melihat Sangtai dan tidak menjawab apa-apa. Tiba-tiba, siswa berkacamata mendatangi Sangtai dengan memberikan roti dan juga sepucuk surat permintaan untuk ia diterima di kelompok belajarnya. Sangtai membacanya dan meminta siswa kacamata itu membawa pergi roti itu karena itu sangat bau. Melihat itu, Kangja tidak terima, men, dengan perlakuan Sangtai yang seperti itu. Mulailah terjadi debat di situ, men, sampai terdengar suara seseorang. Mungkin Kangja udah tahu itu suara siapa. Ya benar, itu suara ayahnya Aran yang datang ke kelas menyapa putri tercintanya. Kaget dari situ, Kangja langsung berjongkok jalan ke arah belakang. Aran tahu situasinya dan membawa ayahnya keluar dari kelas karena ini cukup memalukan, men, dilihat oleh teman-temannya. Bokdong heran melihat kelakuan Kangja yang bertunduk di bawahnya. Kangja melihat tali sepatu Bokdong lepas dan membenarkannya. Lalu Bokdong menepuk-nepuk pipinya agar sadar. Di sekolah, Gongjo datang ke pertemuan seperti biasa dengan style ala-ala putri kerajaan. Wakepsek datang ke ruang itu dan mulai menyapa semuanya. Ia heran juga karena ada ibu-ibu baru, yaitu ibu kacamata
dan Gongjo. Acara segera dimulai dan para ibu-ibu menyerahkan suapnya dalam bentuk makanan, minuman herbal, dan lain-lain. Ibu siswa berkacamata tidak tahu akan hal seperti ini. Dan ia mengeluarkan amplop dan hanya bilang ke Wakepsek itu adalah surat. Wakepsek tetap menerimanya dan Gongjo memberikan Wakepsek lirikan mautnya. Setelah rapat orang tua selesai, ibu siswa berkacamata dan Gongjo keluar. Si ibu siswa berkacamata itu curhat sedikit. Ia menghabiskan uangnya untuk mengobati penglihatan anaknya karena penglihatan anaknya tidaklah bagus. Tetapi karena nilainya terlalu buruk, ia disuruh duduk di belakang. Dia menangis saat pulang. Lalu ia menuliskan 5 lembar surat untuk Wakepsek dan memasukkan uang di dalamnya. Setidaknya dengan hal ini ia ingin membantu masa depan anaknya. Sedihlah di situ Gongjo melihat pengorbanan seorang ibu demi anaknya. 그렇거든요. 근데 공부 못한다고 뒷자리로 밀려. Ceritanya UTS sekolah akan diadakan satu hari lagi. Semua siswa sedang sibuk belajar termasuk Aran. Tapi Bokdong di belakang bukannya belajar, ia malah terus-terusan tidur Di sisi lain Sangtai membagikan lembar soal bocoran yang ia dapatkan bersama teman kelompok belajarnya. Sangtai bilang untuk jangan serakah dan membuat 2 atau 3 soal salah. Tiba-tiba Jonghi datang masuk ke ruang gelap. Ia meminta bergabung bersama kelompoknya Sangtai. Sangtai heran, sejak kapan Jonghi tertarik untuk belajar? Jonghi memiliki alasan untuk itu. Karena jika nilainya jelek, maka ia akan dikirim ke luar negeri. Dan ia tidak suka itu. Sangtai ingin kalau Jonghi ingin bergabung, ia jangan menjadi bawahannya Kangja dan harus balik menyerang Kangja. Jonghi terdiam, tapi akhirnya ia bilang ia akan melakukan hal itu. Sangtai meminta Jonghi membuktikannya sekarang. Tiba-tiba Kangja masuk ke dalam ruangan gelap itu. Kaget dong semua siswa langsung menyembunyikan soal bocoran itu. Lalu Kangja menarik paksa soal-soal itu. Dan siswa laki-laki lain mendorong Kangja hingga tertimpa benda di sampingnya. Lalu siswa-siswa itu melarikan diri. Sangtai mengingatkan Jonghi untuk jangan sampai hal ini bocor, karena mereka semua akan habis. Jonghi melihat Kangja dan mendekatinya. Mukanya menolong, Jonghi hanya mengambil soal itu yang ada di tangannya Kangja dan meninggalkannya. Kangja berjuang sendiri untuk bangun dari tumpukan benda itu dan berlari ke ruang guru. Kebetulan di sana ada Noah. Kangja melaporkan hal ini kepada Noah dan menunjukkan potongan kertas yang ada di tangannya. Udah pasti kan bocor tuh soalnya. Otomatis gak jadi kan ujiannya. Tapi ujian ini tetap dilanjutkan meski ada kebocoran soal. Melihat hal itu, Kangja jadi protes pada gurunya. Kangja keluar kelas dan melaporkan kepada Wakepsek. Awalnya Wakepsek tidak menghiraukannya, tapi juga ada Noah di sana. Kangja meminta semua anak dipanggil. Mereka adalah Hong Sangtai, Wah Jonghi, dan beberapa siswa lainnya. Ada 5 orang. Semua anak yang disebutkan dikumpulkan di ruang konsultasi dengan Kangja juga guru Noah. Mereka mengaku itu soal dari tahun lalu, dan mereka mengarang cerita kalau Kangja menggunakan kekerasan pada mereka. Semua mengaku begitu. Picik sekali Singkat cerita, papan nilai pengumuman sudah dipasang. Dan nilai-nilai tertinggi adalah anak-anak pencuri soal. Teman-teman yang lain tidak percaya begitu saja karena nilai mereka tiba-tiba melompat jadi di atas. Aran yang melihat nilainya jadi sedih dan akan menangis karena nilainya turun. Sangtai mengejek Aran karena mengapa dia gak mau belajar bareng Sangtai. Teman-teman Jonghi tidak percaya nilai Jonghi melesat ke atas. Dan pasti Jonghi melakukan sesuatu di belakang mereka. Jonghi tidak mengatakannya meski teman-temannya membujuknya. Karena mereka sudah sumpah sedarah untuk jangan ada kebohongan di antara mereka. Jonghi tidak terima dikata-katai seperti itu dan menarik rambut teman-temannya. Mereka berkelahilah di situ. Tapi kali ini Kangja hanya melihat aksi mereka. Setelah itu tiba-tiba Menteri Pendidikan menghadiri acara di masyarakat Menteri sangatlah ramah dan menyalami masyarakat sambil mendengarkan permintaan mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Kangja juga ada di sana dan ia memberikan sebuah surat permintaan saat menteri akan pulang dalam mobilnya.
Lalu menteri membaca surat itu dan Kangja ada di sampingnya. Kangja juga memberitahu bahwa di sekolah masih banyak suap dan korupsi yang terjadi. Jadi, meminta tolong kepada Pak Menteri agar membantunya. Menteri Kang pura-pura peduli dan akan mengurus hal ini. Lalu Kangja datang ke rumah Gongjo dan melihat rekaman CCTV di rumah Ketua Hong. Dan Kangja pun tersadar ia telah melakukan kesalahan karena Menteri Kang ada di balik semua ini. Menteri Kang bukannya membantu, malah meminta masalah siswa ini dibereskan. 합니까? Setelah itu, Kangja meminta info tentang Dojung dan Menteri Kang dengan bertumpuk-tumpuk data, tapi tidak satupun ditemukan hal yang mencurigakan. Lalu mereka kemudian membahas tentang Aeon. Gongjo tahu kalau Aeon ternyata tidak hanya sebagai sekretaris Ketua Hong, tapi juga wanita simpanannya. Dan jika itu benar dan Aeon membuka mulut, maka Kangja dan Aran tamat sudah. Tiba-tiba Aeon datang ke rumahnya Gongjo. Aeon meminta ditinggal berdua dengan Kangja karena ia ingin bicara empat mata, men. Lalu Aeon pun bilang kalau Ketua Hong itu adalah musuhnya dan ia membuka bajunya dan menunjukkan tubuhnya pada Kangja. Kaget dari situ, ternyata di tubuh Aeon banyak sekali luka, men. Ketua Hong melakukan apa saja kepada Aeon. Ia tidak bisa melawan karena Ketua Hong punya tahta yang tinggi dan banyak uang. Aeon menginginkan Kangja untuk segera keluar dari sekolah, men, karena Kangja dan Aran bisa saja terluka. Dan saat itu Aeon mungkin tidak bisa membantunya. Kangja tidak meminta Aeon untuk melindunginya. Yang ia inginkan adalah tolong bersikap seperti tidak melihat Kangja. Dan jangan bicarakan soal Aran. Hanya itu. Aeon pun menyanggupinya. Setelah itu di sekolah, Bokdong sudah menunggu kedatangan Kangja nih ceritanya. Bokdong mengajak pergi ke tempat bangunan gedung baru yang masih berantakan. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba dari sebelah terdengar suara orang lain dan mereka segera bersembunyi. Itu adalah Dongcil dan ayahnya Aran. Kaget pada situ Kangja melihatnya. Dongcil sedang memarahi ayahnya Aran. Si Geloy Bokdong di belakang malah menyium rambutnya Kangja nih, men, sambil menutup matanya. Dongcil dan ayahnya Aran sudah pergi. Lalu Kangja segera berdiri, men, heran dengan apa yang dilakukan Bokdong kepadanya. Aneh kan? Apakah ini yang dinamakan stepmom? Oke, kita lanjut, men. Ketika Kangja membalikkan badannya, lalu ayahnya Aran menahannya dan melihat wajah Kangja dengan paksa. Dan akhirnya ia tahu, men, rahasianya selama ini. Tiba-tiba pertengkaran mereka dilihat oleh Bokdong, men. Ia kembali menemui Kangja. Bokdong menduga mereka ada berhubungan seks demi uang. Mereka akan terus bertengkar, tapi suara Dongcil menghentikannya. Ayahnya Aran segera menarik Dongcil dan untuk pergi dari sana. Lalu Bokdong memarahi Kangja, men. Bokdong memberi dompetnya karena ia bisa memberikannya seberapapun uang yang Kangja mau. Lalu Bokdong pun pergi. Kangja pun semakin aneh, men, kepada Bokdong. Loh, kenapa nih anak kok jadi kayak gini gitu? Yang awalnya benci, kok jadi malah ada perhatian gitu. Setelah itu di rumah ayahnya Aran memberikan Kangja 2 lembar surat, antara surat keluar dari sekolah atau surat bercerai, men. Kangja tiba-tiba mengambil surat bercerai dan lalu merobeknya. Dan ia meminta kepada ayahnya Aran jangan selalu mengada-ngada di saat hal genting seperti ini. Maka ia harus mengerti ia melakukan ini demi menyelamatkan anaknya. Setelah itu, di ruangannya Dongcil memegang ponsel rusak milik Jin Yi-kyung. Dongcil mengambil ponsel itu setelah Dojung membuangnya dan menabraknya dengan mobil. Rupanya Dongcil tampaknya masih menyimpan HP rusak itu sebagai bukti dan mulai menyusun plan B jika sesuatu terjadi. Kita flashback dulu, men. Pada saat sebelum Jin Yi-kyung meninggal, Dongcil dan Dojung juga Bokdong ada di atap sekolah, men. Jin Yi-kyung memohon-mohon untuk diselamatkan kali ini. Tapi Dojung sudah mendekat ke arah Jin Yi-kyung dan meminta ponsel Yi-kyung. Lalu Yi-kyung berlari ke ujung gedung, men, dan masih terus mereka-mereka. Dojung pun kesal dan akhirnya Jin Yi-kyung terjatuh. Flashback end. Besoknya di depan sekolah Kangja mewanti-wanti kepada Aran untuk pulang bareng bersama Gongjo yang akan menjemputnya. Awalnya Aran menolak, tapi akhirnya ia menurutinya. Aran menunggu Gongjo di depan sekolah, tapi tidak muncul-muncul, men, batang hidungnya. Lalu Aran memutuskan untuk jalan terlebih dahulu.
Dongcil juga datang mendekat men, mengawasi Aran. Dongcil sudah bersama Aran di kafe men. Aran mendekap tasnya dengan erat. Dari situ Aran sudah mulai ketakutan men. Aran malah berusaha kabur, tapi Dongcil menangkapnya dan mengaku kepada orang-orang yang ada di kafe kalau Dongcil adalah pamannya. Kita balik lagi ke Dojung. Kangja mencoba menyusup ke kantornya Dojung dengan membuka kunci ala-ala detektif. Lalu itu berhasil terbuka men. Kangja segera masuk ke dalam dan memeriksa ada rahasia apa di mejanya Dojung. Lalu Kangja menemukan sebuah proposal tentang pengajuan sekolah percontohan. Kangja melihat-lihat lagi data yang ada dan ia menemukan satu hal yang aneh men, yaitu namanya tertera di sana. Lalu tiba-tiba suara Dojung terdengar saat bicara di telepon dengan Dongcil. Bersembunyilah Kangja di balik sofa. Kangja keluar dari persembunyiannya dan menerima pesan dari Aran yang berbunyi minta tolong agar menyelamatkan Aran. Kangja berlari ke tempat tujuan. Noah melihat Kangja dan ada Bokdong juga di gerbang sekolah men. Dongcil mengancam Aran dengan pisau yang ditancapkan di meja. Aran hanya ketakutan men, dan berkata untuk jangan menyentuh ibunya sedikit pun kepada Dongcil. Tiba-tiba Kangja datang untuk menyelamatkan putrinya. Dongcil melihat siapa itu dan ia kaget karena ia tidak asing dengan wajah ini. Kangja mendekat lalu memeluk putrinya Aran. Lega sekaligus ketakutan men. Lalu Kangja menyapa Dongcil. Lama tidak bertemu Dongcil. Kiranya apa yang akan terjadi men? Kangja menyuruh Aran meninggalkan mereka berdua yang akan berbicara empat mata. Berdebatlah di situ men, sampai-sampai Kangja mau ditusuk oleh pisau men. Tetapi Pak Guru Noah tiba-tiba datang secara tiba-tiba dan menghalangi tusukan pisaunya Dongcil. Alhasil punggungnya Noah terkena tusukan hingga tak sadarkan diri. Semua panik. Dongcil meninggalkan tempat itu. Akhirnya Gongjo datang dan membawa Pak Guru Noah ke rumahnya untuk diobati. Dirawatlah Pak Guru Noah di situ di rumahnya Gongjo oleh Kangja sampai ia tersadar. Noah sangat berterima kasih pada Kangja yang telah mengobati lukanya serta mengantarkannya pulang sambil dikawal oleh dua ajusi. 아란아, 엄마하고 정말 얘기 안 할 거야? Setelah itu Kangja dan Aran pergi ke sekolah. Tiba-tiba ayahnya Aran datang secara tiba-tiba men dan menarik tangannya Kangja. Ayahnya Aran tidak tahan lagi men melihat istrinya pulang larut malam, bahkan tidak pulang dan pagi-pagi sudah berangkat sekolah lagi. Terjadi sedikit debat di situ dan perdebatan mereka dilihat oleh Bokdong men dari jauh. Setelah Kangja pergi, Bokdong langsung menemui ayahnya Aran. Dihajarlah ayahnya Aran di situ serta beranggapan kalau ayahnya Aran ini terus-menerus mengganggu Kangja. Lucu men, padahal ia tuh suaminya. Santai. Belum tahu nih si Bokdong karena ia agak naksir ke Jo Kangja. Sepulang sekolah Kangja langsung pergi ke rumahnya Gongjo untuk membicarakan rencana ke depannya. Gongjo bilang kalau Menteri Kang ini akan menyalurkan diri menjadi presiden. Serta rumor mengatakan kalau anaknya Menteri Kang adalah seorang direktur di sekolahnya Aran. Ya siapa lagi kalau bukan si Dojung. Tapi mereka belum cukup bukti men kayaknya. Maka dari itu mulailah mereka menyusun rencana untuk membuktikannya. Tiba-tiba ajusi melaporkan di klub tempatnya Gongjo terjadi keributan men. Ada yang mengobrak-abrik. Lalu diceklah bareng-bareng gitu siapa yang membuat keributan. Dan ternyata Bokdong men yang membuat keributannya. Aduh, karena ia khawatir kepada Kangja. Ia melihat Kangja digandeng sama ajusi masuk ke dalam klub. Agar penyamarannya Kangja sebagai siswi tidak terbongkar, lalu Gongjo menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya Kangja. Disambutlah Bokdong dengan hangat di tempatnya Gongjo. Lalu mereka berdua pergi keluar men untuk sedikit berjalan-jalan sambil mencari angin. Di situ tiba-tiba Bokdong mulai ingin menyatakan perasaannya men kepada Kangja, tetapi agak sedikit gugup. Dan alhasil tidak jadi. Lalu mereka pun pulang. Bener kan men? Cinta tumbuh dirasa benci men biasanya. Sayangnya Kangja udah punya suami dan anak. Ya bolehlah tuh gitu. Tapi di sini Bokdong belum tahu men. Yang ia tahu Kangja adalah seorang siswi pindahan yang umurnya 1 tahun lebih tua darinya. Besoknya di sekolah, Pak Guru Noah sedang berjalan akan masuk kelas nih. Ia ditabrak oleh muridnya yang sedang bercanda dan mengenai punggungnya yang tertusuk. Lalu Noah pun jatuh tersungkur. Kangja melihat Noah terjatuh, ia segera menolongnya. Serta itulah Bokdong juga melihat mereka dan mengintip mereka yang Bokdong kira akan bermesraan men.
Sudah kepalang marah, Bokdong pun memaksa masuk dan menarik Kangja serta mengungkit masalah Jin Yikyung, bahwa Yikyung dulu juga lugu seperti Kangja. Makanya Dojung menempel padanya dan memanfaatkannya. Kangja mengerti apa maksud Bokdong, bahkan Bokdong mengkhawatirkannya dan merasa sulit karena tidak bisa melindungi Jin Yikyung. Lalu Bokdong pun pergi, sambil bisa disimpulkan sedikit cemburulah men gitu. Di sini saya tahu. Sepulang sekolah, Kangja langsung pergi ke rumahnya Pak Guru Noah karena ia merasa tidak enak perihal Dongcil yang menusuk Guru Noah. Ia mulailah beres-beres gitu dan memasak makanan untuk Pak Noah dan ayahnya. Habis dari itu, Kangja langsung pulang. Di jalan pulang, ia berpapasan dengan Pak Hakim yang dulu telah menolongnya atas kasus kematian adiknya Dongcil. Yang ternyata Hakim tersebut adalah ayahnya Noah. Tapi di situ Kangja belum tahu sepenuhnya men. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah, Pak Hakim dan Noah makan dan Noah memberitahu kalau anak muridnya lah yang memasakkan masakan ini. Wah, enak ya gitu, seperti biasa kayak gitu. Ia tidak tahu kalau Kangja lah yang memasaknya. Setelah itu besoknya di sekolah, Kangja bertemu dengan Dongcil yang tiba-tiba langsung mencekik Kangja men. Tetapi dihalang oleh Bokdong men. Yang kita tahu Bokdong itu adalah adik angkatnya si Dongcil, yang statusnya adik tapi dimanfaatkan lah kayak gitu men. Lalu Dongcil pun membawa Bokdong entah kemana. Yang pasti Dongcil sangat marah karena Bokdong membela Kangja yang merupakan orang yang sangat ia benci. Sepulang sekolah, Kangja pergi ke apartemennya Dongcil untuk mencari Bokdong. Yang ia tidak sadari, ia diikuti oleh Pak Noah. Setelah sampai di sana, ia menekan bel berkali-kali, tapi tidak menemukan jawaban men. Sampai saat ia menelepon Bokdong. Dari dalam terdengar HP berdering. Mulai berasa tidak enak, di situ kebetulan pintu tidak dikunci dan Kangja pun memaksa masuk ke dalam. Di dalam ia melihat Bokdong yang terbaring lemas dan banyak sekali luka memar, sangat tidak berdaya men. Kangja memaksa Bokdong untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia tidak mau dan menyuruh Kangja pergi sebelum Dongcil datang. Secara tiba-tiba Dongcil datang men. Mulailah berdebat di situ tanpa mereka sadari kalau Pak Noah ada di belakang mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Jo Kangja adalah anak SMA dengan kasus pembunuhan yang dulu kasusnya ditangani oleh ayahnya. Noah perhatikanlah Kangja dan Dongcil. Dongcil juga membongkar semuanya men di depan Bokdong dan Pak Noah bahwa Kangja adalah seorang ajuma yang menjadi siswi, bahkan seorang guru lulusan universitas terkenal pun tertipu olehnya. Tanda kutip ia menyindir Pak Noah. Sedikit penjelasan men. Kalau gak salah ajuma adalah sebutan atau panggilan dalam bahasa Korea yang ditujukan pada wanita yang sudah menikah atau wanita yang umurnya lebih tua darinya. Kalau gak salah. Mohon maaf kalau salah, benerin aja men di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Mulai kaget lah di situ Bokdong dan Noah. Namun Noah tersadar akan situasi dan melihat keadaan Bokdong yang luka parah dan membawa Bokdong dari sana untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pak Noah agak sedikit canggung men kepada Kangja. Ia sekarang tahu kalau selama ini ia selalu membentak Kangja yang padahal umurnya jauh lebih tua darinya. Dari itu percakapan yang terdengar oleh Bokdong yang sudah tersadar dan ia pun merasa sangat marah dan langsung bangun dari tempat tidurnya dan pergi. Wah. Gimana dong men? Ya galau hari situ. Bokdong ia merasa dirinya sangat tertipu gitu men oleh seorang wanita tua yang berparas masih muda. Itulah gimana ya, emang wajahnya tuh benar-benar cantik gitu, masih muda. Di sekolah ia tidak mau men mendengar kejelasan dari Kangja. Sementara itu Bokdong tinggal di rumahnya Pak Guru Noah karena ia tidak tega melihat Bokdong terus-menerus di bawah tekanan Dongcil dan sering disiksanya. Ia juga akan mengajukan hak asuh Bokdong kepada pemerintah. Setelah itu Bokdong pergi ke penjara men untuk mengunjungi kakaknya ditemani oleh Pak Noah. Di penjara Bokdong bilang kalau ia keluar dari apartemennya Dongcil dan ingin hidup sendiri. Lalu kakaknya bilang bahwa ia harus menuruti apa kata Dongcil. Ia juga bilang kalau Dongcil itu orangnya baik, yang kadang kasar juga, tapi Bokdong tidak berani bilang men kepada kakaknya kalau yang kakaknya katakan itu semuanya tidak benar. Di situ Bokdong cuma iya aja gitu, biar kakaknya gak kecewa padanya. Tapi setelah keluar dari ruangan itu, Bokdong nangis men dengan apa yang sudah terjadi padanya.
Akibat jadi kacungnya Dongcil, ia banyak sekali masalah. Yang kita ketahui, baru sebagian yang tahu. Berat sekali men, rasanya sampai-sampai Pak Nuah pun merasa iba dan memeluk Gobok Dong. Setelah itu di sekolah, Aran dan teman-temannya sedang ada kegiatan bersih-bersih nih men ceritanya. Yang secara tiba-tiba Aran dan dua orang temannya tiba-tiba terperosok nih ke sebuah lubang di antara bangunan yang sedang dibangun itu. Lalu dilarikanlah mereka ke rumah sakit. Sekelas ini kasus sangatlah kecil men, dan kecelakaannya pun tidak begitu parah-parah amat. Tapi ini bisa menjadi celah untuk Kang Ja, Gongjo dan timnya membuktikan bahwa adanya penggelapan uang dalam bangunan gedung baru di sekolah. Serta mereka menggunakan material yang sangatlah murah men. Dibawalah Aran ke rumah sakit. Dan Sang Tai pun ada menjenguknya di sana. Yang katanya datang sebagai perwakilan anak-anak kelasnya, karena ia adalah ketua kelas. Setelah itu Sang Tai pun keluar. Lalu tak lama kemudian Kang Ja masuk ke dalam men. Entah ia tidak tahu ada Sang Tai di sana. Pokoknya Kang Ja dan Aran berbicara tentang mempunyai rencana untuk membongkar kejahatan yang ada di sekolah men, lewat pencalonan presiden Menteri Kang, yang sebentar lagi terbukti bahwa Dojung ini adalah anaknya. Akan tamatlah riwayat ketua Hong, Dojung dan Dongcil di hadapan masyarakat di Seoul. Mereka tidak menyadari bahwa percakapan mereka lagi didengar oleh Sang Tai yang sedang berada di luar. Wah anjir, Bapak Aing sedang diomongin nih gitu. Di sekolah, ibu-ibu banyak sekali yang demo yang dipimpin oleh Gongjo menuju aula sekolah. Diakibatkan waktu itu ada kecelakaan 3 orang siswa yang masuk ke dalam lubang dalam pembangunan gedung baru di sekolah men. Pihak sekolah tidak membuat pembelaan karena emak-emak sangatlah berdemek men. Ini merupakan rencana awal yang telah disusun oleh Kang Ja dan rekan-rekannya untuk menjatuhkan Dojung beserta atasan-atasan lainnya. Guru Noah juga ikut di dalamnya men, untuk menegakkan keadilan bagi siswa di sekolah Myeongseong. Setelah itu, Kang Ja menemui Aran di rumah sakit sambil memberitahu bahwa rencana awalnya telah berhasil men. Selanjutnya ia akan membuka identitas Dojung kepada publik, bahwa ia adalah anak haram dari hasil hubungan gelap Menteri Kang dan wanita simpanannya. Yang publik tidak ketahui, itu biasanya merusak citra Menteri Kang di masyarakat pada saat kampanye. Kalau rencana ini berhasil, semua kejahatan akan terbongkar, termasuk ketua Hong dan Dojung juga pasti dijebloskan ke penjara. Tidak mereka sadari bahwa dari percakapan mereka terdengar oleh Sang Tai yang berada di luar. Kagetlah Aran di situ. Sang Tai sudah mengetahui semuanya. Ia tahu kalau Kang Ja adalah seorang ajuma. Terus ia akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Serta mulai sekarang Sang Tai sudah tidak lagi menyukai Aran. Hilang respect lah di situ kelihatannya. Setelah itu di rumahnya Gongjo, Ajusi melaporkan bahwa DNA-nya Dojung dan Menteri Kang itu cocok men. Benar-benar terbukti kalau Dojung adalah anaknya. Serta rumor mengatakan bahwa Menteri Kang takut akan sebuah benda peninggalan ibunya Dojung, yang berisi rekaman pembicaraan Menteri Kang pada saat ibunya Dojung sudah divonis tidak akan hidup lama, dan Menteri Kang tidak mau bertanggung jawab untuk mengurus Dojung sambil merendahkan wanita lah gitu pokoknya men kata-katanya. Rekaman itu disimpan baik-baik oleh Dojung yang menjadi senjata sampai ia sekarang berada di tahta tertinggi di sekolah. Di sisi lain, Sang Tai sudah sampai di rumah. Ia akan melaporkan semua ini kepada ayahnya. Tapi tiba-tiba Aran datang dan membujuk Sang Tai untuk tidak melaporkan semua ini. Sambil mereka berdebat, tiba-tiba Ketua Hong datang. Bersembunyilah Aran sambil mengamati Sang Tai apakah ia akan membuka mulut. Dan ternyata tidak. Sang Tai memilih untuk pergi ke kamarnya sambil merenung dan menangis. Lalu Aran datang untuk menenangkannya. Awalnya Sang Tai menolaknya, tapi akhirnya ia mengizinkannya. Di situ mulailah sambil berbagi cerita bahwa dua-duanya merasa hidupnya kesepian akan kasih sayang dari orang tua. Kalau Sang Tai melaporkan hal ini kepada ayahnya, maka Aran tidak punya siapa-siapa lagi. Karena yang benar-benar menyayanginya adalah ibunya, yaitu Jo Kang Ja. Sang Tai merasa tidak tega men. Gak jadilah melaporkan hal ini kepada ayahnya. Pada saat Sang Tai ingin mencium bibirnya Aran, secara tiba-tiba Kang Ja datang dan menarik Aran serta memarahi Sang Tai.
Kacau lah nih, ganggu lah. Padahal menanggung banget gitu men. Aneh, datang secara tiba-tiba aja gitu. Di sekolah ceritanya Aran mulai deket lagi nih men, tengah santai. Kangja juga mulai menarik Bokdong untuk berbicara empat mata. Mengapa ia selalu menjauh sekarang men tanpa adanya kejelasan? Sepulang sekolah, Kangja, Guru Noah, Gongjo, dan Dua Jusi menghadiri acara kampanye Menteri Kang. Dan disitulah mereka menjalankan aksinya dengan membagikan sebuah brosur berisi tentang siapa yang bisa menemukan barang yang ditinggalkan oleh istri simpanannya Menteri Kang. Ia akan memesan sup gratis di Bakmi Gomtang. Itu merupakan sebuah sindiran kepada Menteri Kang tentang masa gelapnya bersama istri simpanannya dulu. Marahlah di situ, Menteri Kang menghentikan kampanye dan memarahi Ketua Hong dan Dojung. Karena tentang rahasia itu hanya mereka berdua yang tahu. Serta Kangja dan timnya dikejar oleh bodyguard yang Menteri Kang. Gongju dan Guru Noah dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Tetapi Kangja ada yang menangkapnya. Di sisi lain, Aeon sedang dimarahi oleh Ketua Hong. Ia sedang bermain politik. Ia meminta Aeon mengambil rekaman benda peninggalan istri simpanannya Menteri Kang atau ibunya Dojung itu yang disimpan oleh Dojung di apartemennya. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Menteri Kang melemah di depan media. Sedikit bercerita, mengapa Menteri Kang sangat takut dengan isi rekaman itu? Ya karena seperti ini men. Menteri Kang itu kan calon presiden. Yang pasti lagi banyaklah disorot lah gitu oleh masyarakat. Kalau ada yang mengungkap perihal masa lalunya, pasti jadi masalah gitu kepada pencalonannya. Dikarenakan Menteri Kang tidak menghargai wanita dan ia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya di masa lalu. Diambillah rekamannya itu oleh Aeon di rumahnya Dojung sambil mengendap-endap. Tapi tiba-tiba Dojung masuk dan Aeon pun ketahuan men. Balik lagi ke Kangja, ternyata ia ditarik tangannya oleh Bokdong yang disuruh oleh Dongcil untuk mengawasi gerak-geriknya Kangja. Serta ada rencana untuk membunuhnya. Tapi kan Bokdong ini masih ada rasa lah gitu men. Bisa, meskipun umurnya beda jauh, tapi ia tetap menyukainya. Dan ia terus-terusan memujuk Kangja untuk tidak lagi berurusan dengan Dojung. Ia khawatir dan ia juga jujur kalau pembunuh Jin Yikyung itu sebenarnya adalah Dojung. Ia mendorong Yikyung hingga terjatuh dan meninggal. Bokdong takut kalau kejadian itu terjadi kepada Kangja. Setelah itu di rumahnya Gongjo, tiba-tiba Aeon datang dengan luka memar di wajahnya. Sambil menangis, ia bercerita kalau kata-kata Kangja itu ada benarnya juga. Ia ini dimanfaatkan men. Dan ia memberikan sebuah benda rekaman itu kepada Kangja agar membantunya untuk membalaskan dendamnya kepada Ketua Hong, Dojung, dan Menteri Kang. Rekaman ini akan diputar oleh Aeon di pengeras suara di aula sekolah pada saat Menteri Kang melakukan kunjungan. Sambil bicara menjelaskan kepada media perihal brosur dan Dojung apakah benar anak dari istri simpanannya Menteri Kang. Setelah itu di sekolah, pada saat drama sedang berlangsung, tiba-tiba Kangja nyelonong aja gitu masuk ke depan dengan pedenya. Ia akan menunjukkan sebuah rekaman yang berisi tentang kejahatan Menteri Kang terhadap wanita. Sontak kaget dari situ semua wartawan langsung menyorot kepadanya. Tiba-tiba yang Aeon putar bukanlah rekaman bukti itu, tapi ia memutar rekaman pembicaraan Kangja dengan Bokdong saat Bokdong mengantarkan Aran pulang ke rumah. Yang rekaman pada saat di rumah Kangja. Kesel kan men? Semua ini direncanakan oleh Dojung untuk mempermalukan Kangja di depan media agar identitas aslinya terbongkar. Seorang ibu rumah tangga menyamar jadi siswi di sekolah Myeongseong. Heboh lah di situ, banyak sekali media yang menyiarkan seorang ajuma gila yang mempunyai gangguan mental gitu menyamar menjadi siswi di sekolahan. Ketika sekolah ternama pun menjadi tercoreng akibat hal ini. Siswa lain mulai menyalahkan Aran serta membuli Aran lagi seperti dulu. Tapi kali ini sang Tai melindunginya men. 딴 학교 애들이 걔나 소나 엄마나 다. Sedihlah Kangja tidak menyangka seorang teman yang sudah ia percayai telah mengkhianatinya. Setelah Kangja diperiksa dari kantor polisi akibat pencemaran nama baik seorang calon presiden. Tapi untungnya Guru Noah dan ayahnya seorang Pak Hakim itu
yang dulu nyelamatin Kangja dari kasusnya yang dongcil itu, datang dan lalu membawa Kangja pulang ke rumah. Di sisi lain, Dojung mulai memanas-manasi Dongcil untuk segera membunuh Kangja karena ia tahu Dongcil memiliki dendam tersendiri kepada Kangja di masa lalu akibat adiknya itu terbunuh. Di rumahnya Pak Noah, Pak Hakim mulai mengasih tahu kalau ingin menjatuhkan Menteri Kang adalah dengan cara mencari mutasi pembukuan uang yang dibikin oleh Wakepsek sekolah yang dulu. Kejaksaan juga sedang menyelidiki secara diam-diam. Ia menyelewengkan dana pembangunan sekolah dan menggunakannya sebagai dana pilpres. Setelah itu Gongjo mengundang mantan Wakepsek itu serta menanyainya perihal mutasi pembukuan penggelapan uang. Pembukuan itu disimpan di rumah Ketua Hong di lokernya dengan judul Diari SMA Myeongseong 2005. Buku itu inisiatif ia buat untuk berjaga-jaga pada saat menjadi Wakepsek dulu. Tapi alhasil Menteri Kang menyingkirkannya karena ia takut kalau orang ini akan buka mulut. Setelah itu Kangja diantarkan pulang oleh Bokdong sambil sedikit berjalan-jalan. Mulai kelihatan deket lah gitu men. Gak apa-apa lah capir juga gitu, yang penting masih oke. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba Aran diminta untuk diwawancarai oleh wartawan yang langsung memberikan kartu namanya. Dari situ Sangtai mulai curiga men. Tapi Aran kekeh dan menerima ajakan wartawan itu untuk mewawancarinya perihal kasus Kangja ibunya. Setelah nyampe di rumah, Sangtai tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya dengan Aeon. Ia mendengar kalau ayahnya ini akan menuju ke tempat yang sama seperti Aran yang akan diwawancarai oleh seorang wartawan itu. Semakin kuatlah curiganya di situ. Ia menghalang-halangi ayahnya, tapi sia-sia saja men. Ketua Hong mengunci Sangtai di kamarnya dan pergi. Setelah sampai di sana, lalu Aran diberi pertanyaan yang sama terus-menerus kayak di interview pekerjaan lah kayak gitu men, yang tujuannya sama-sama aja ke situ-situ saja. Intinya, Ketua Hong ingin Aran menghentikan pergerakan ibunya kalau ia dan keluarganya ingin selamat. Di sisi lain, Sangtai terus-menerus menelpon temannya yang sekiranya bisa membantunya gitu, tapi tidak menemukan jawaban men. Alhasil, ia memaksa mendobrak pintunya pakai motor BMW atau BMW kesayangannya yang sudah lama tidak ia pakai, dan berhasil lah langsung menuju ke tempatnya Aran. Sesampainya di sana, Sangtai langsung masuk dan memotong pembicaraan ayahnya. Langsung dihajarlah di situ Sangtai oleh ayahnya sendiri. Sampai tiba-tiba Dongcil datang dan ia akan memberikan sesuatu kepada Ketua Hong yang lebih berharga daripada dua anak tidak berguna itu. Di sisi lain, Kangja masuk ke dalam rumahnya Ketua Hong. Ia mengambil diari yang berisi pembukuan uang Yayasan Myeongseong di lokernya Ketua Hong. Ia mengetahui sandi lokernya tersebut dari anaknya Ketua Hong, yaitu Sangtai. Yang ia tidak ketahui, di belakangnya ada Aeon yang memaksa meminta buku diari tersebut men, sambil mengancam memakai pisau. Yang kita tahu, Kangja ini adalah berandalan yang jago berkelahi. Ya otomatis kalah lah Aeon di situ. Lalu Kangja meninggalkan tempat itu, balik lagi ke Sangtai dan Aran. Mereka meninggalkan tempat itu dan pergi. Sedikit berjalan-jalan, mereka pun semakin dekat gitu, sampai diantarkannya pulang menggunakan motor BMW-nya. Besoknya, di sekolah Aran menemui Dongcil. Ia menanyakan sambil dengan matanya berkaca-kaca, apakah benar kalau Dongcil ini adalah ayahnya gitu, ayah kandungnya? Ia menjawab tidak sambil pergi. Setelah itu Kangja datang ke rumahnya Pak Noah. Ia ingin menunjukkan sebuah kunci buku diari tersebut kepada Pak Noah. Perlu diingat teman-teman, ketahuilah bahwa buku tersebut adalah kunci utama untuk menyelamatkan siswa di sekolah ini atas penyelewengan dana dalam pembangunan gedung baru di sekolah. Jadi, kalau buku tersebut terbongkar, semua kejahatan akan takluk sampai ke akar-akarnya. Lanjut. Ia melihat Pak Noah terkapar dan babak belur. Siapakah yang membuatnya begini? Ya pasti kalian sudah tahu kan? Itu ulahnya Ah Dongcil.
Ia meminta buku diari tersebut serta mengancam kalau dia nekat, anaknya Aran tidak terjamin keselamatannya, serta menyuruh Kang Ja pindah ke luar negeri bersama keluarganya, men. Di sisi lain, klub milik Gongjo diperiksa polisi, men, karena ia dituduh melakukan usaha dengan curang, dengan menjual minuman palsu dan menyediakan jasa prostitusi. Gongjo tentu membantahnya, tapi polisi tetap melakukan penggeledahan dan memeriksa rekening-rekening yang mencurigakan. Gongjo akhirnya dibawa ke kantor polisi karena kasus ini untuk diperiksa. Kembali lagi ke Pak Guru Noah. Ia dirawat di rumah sakit akibat kejadian semalam. Tak selang lama dari itu, Kang Ja menerima telepon dari Ah Dongcil. Ia membuat peringatan bahwa semua itu adalah ulahnya. Bila ia ikut campur dan tidak mau pindah ke luar negeri, maka ia akan membuatnya sengsara, dimulai dari orang-orang terdekatnya. Lalu Kang Ja pun termenung dan menyalahkan diri sendiri. Penyesalan selalu datang di akhir, ya, men. Kenapa? Di rumah Pak Noah, Kang Ja melihat Bokdong akan pergi dari sana dan akan kembali ke apartemennya Ah Dongcil. Tentu saja Kang Ja melarangnya, tapi tetap kekeh dan keputusannya untuk kembali ke sana. Di sekolah, teman-temannya Aran mulai mengetahui bahwa Aran akan pindah ke luar negeri. Dan berita ini tanpa Sangtai ketahui, agak marah campur kesel gitulah Sangtai. Belum tahu jadi atau tidaknya pindah karena Kang Ja belum memutuskan jawabannya. Di sisi lain, Bokdong kembali ke apartemennya Dongcil karena ada tujuan tertentu. Ia membuka berangkasnya Dongcil. Bokdong berusaha mencari salinan video itu, tapi tidak ada. Malahan, ia ketahuan oleh Dongcil. Untungnya, ia bisa mengelak bahwa ia akan mengambil uang simpanannya Dongcil. Lalu, Dongcil pun menyuruh Bokdong pergi untuk meninggalkannya. Kang Ja dan keluarganya sedang rapat akan kepergian Kang Ja dan Aran yang akan ke luar negeri. Ibu mertua Kang Ja tidak setuju karena ia sudah tua dan tidak bisa ke luar negeri. Lalu, ibu mertua yang sangat selalu ikut campur itu mengambil jalan pintas bahwa Kang Ja kalau kekeh mending bercerai saja. Kang Ja pun menyetujuinya apapun yang suaminya buat karena ia akan tetap ke luar negeri. Kalau dari situ, Kang Ja merenung di kamarnya. Di sekolah, peresmian gedung baru ini telah dimulai dan Menteri Kang memimpin acara dengan dihadiri banyak wartawan. Dojung dan Ketua Hong pun ada di sana. Menteri Kang memberikan keterangan kalau di sekolah ini akan memberikan kualitas tinggi pada anak-anak, aman dan tidak ada kekerasan dalam sekolah. Katanya, bukan nyatanya. Kita sedikit mundur dulu, men. Waktu itu, Ayon dan Dojung melakukan pertemuan dengan orang dinas pendidikan. Mereka mengatakan kalau bangunan ini bermasalah dan Ketua Hong berusaha untuk melimpahkan semua kejahatan itu kepada Dojung dengan membuat pembukuan palsu. Orang yang mengerti politik lah, men, bisa dinyatakan kambing hitam lah gitu. Setelah pembukaan gedung baru selesai, Ketua Hong tahu Dojung akan membocorkan masalah ini kepada publik dan membuat masalah di belakangnya. Ketua Hong tidak akan membiarkannya. Ia menunjukkan video kematian Yi Kyung dan membuat Aeon semakin kaget karena ia tidak mengetahui dari awal. Menteri Kang yang tahu langsung marah dan menampar Dojung. Ketua Hong juga menghajar Aeon yang dicap pengkhianat olehnya. Ternyata buku itu adalah rencananya Ketua Hong. Ia membuat buku palsu dan memberikannya kepada Aeon. Lalu ia memberikan buku dari tersebut kepada Dojung. Marahlah di situ Ketua Hong. Meskipun itu palsu, Aeon sudah dicap pengkhianat padanya. Di sisi lain, Kang Ja sudah mulai siap-siap akan pindah serta membaca surat terakhir dari suaminya yang berisi panjang sekali, men. Yang intinya membolehkan Kang Ja pergi bersama Aran. Dan ia harus menunggunya selama 3 tahun bahwa ia akan menyusulnya ke sana. Nangislah Kang Ja, di situ berlinang air mata. Di sekolah, Bokdong diam-diam masuk ke dalam ruangannya Dongcil dan berusaha membuka berangkas itu, tapi tidak berhasil. Bokdong berusaha mencari salinan video itu. Di saat menemukannya, bahwa Dongcil tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Bokdong pun bersembunyi di bawah meja. Setelah Dongcil pergi, Bokdong segera membuka video dalam data itu. Dan itu benar,
Itu adalah video detik-detik kematian Yi Kyung. Lalu ia pun mengcopy data tersebut dan memindahkan kepada HP-nya Bokdong. Di pembangunan sekolah baru, pekerja memanggil ayahnya Aran karena ada kebocoran. Pak Noah juga ada di sana, menyaksikan gedung baru yang bobrok ini. Bahkan ada keretakan sebesar dinding yang sudah 3 hari. Pekerja juga yakin bahwa tidak lama lagi bangunan ini akan runtuh. Lalu ayahnya Aran menyarankan kepada Ketua Hong bahwa para siswa harus keluar dari gedung ini secepatnya. Tapi Ketua Hong tidak menggubrisnya, malahan ia menolaknya dan menyuruh ayahnya Aran untuk segera memperbaiki saja apa yang rusak. Pak Guru Noah mengetahui hal tersebut. Ia berinisiatif menyuruh para siswanya yang ada di kelas untuk segera keluar. Mulai panik lah di situ, semua berhamburan keluar. Para pekerja pun menyuruh ayahnya Aran untuk keluar karena situasi sudah mulai tidak kondusif, bahwa gedung ini sebentar lagi akan roboh. Ayahnya Aran menolaknya dan menyuruh mereka keluar duluan. Para siswa lain berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Aran yang sedang berlari malah dihampiri oleh Bokdong yang masuk ke dalam gedung baru. Karena Bokdong ingin memberitahu kalau Aran tidak perlu pindah ke luar negeri karena ia sudah mendapatkan buktinya. Begitu Bokdong bertemu dengan Aran, Sang Tai yang melihat mereka segera menarik tangannya Aran untuk keluar. Bokdong yang tidak tahu apa-apa, kebingungan. Ada apa gitu? Lalu ia tertabrak siswa lain, Bokdong pun terjatuh dan melihat dinding di atasnya retak dan akhirnya runtuh. Di sisi lain, Kang Ja yang akan menjemput Aran mendengar di radio bahwa gedung baru sekolahnya Aran telah roboh. Bergegaslah Kang Ja ke sana. Sesampainya di sana, Kang Ja mencari keberadaannya Aran, melihat evakuasi mayat yang ada di sana. Dongci juga tidak kalah khawatir karena mencari keberadaan Aran juga. Mencari catatan nama korban, tapi juga tidak menemukannya. Dongcil pun panik. Tiba-tiba dari belakang Aran memanggilnya. Dongcil hanya melihat Aran dan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kayaknya bentar lagi ketahuan nih. Lanjut. Bokdong yang tidak sempat menyelamatkan diri akhirnya terkubur di reruntuhan gedung. Namun tubuh sebagian atas tidak terluka, hanya kaki yang terjepit. Lalu Kang Ja akhirnya menemukan Aran dan mereka pun segera berpelukan. Kejadian ini langsung menggemparkan masyarakat di sana, men. Menjadi trending topik berita bahwa sekolah ternama membangun gedung yang asal-asalan, bahan seadanya, karena dananya dikorupsi oleh para petinggi sekolah. Para orang tua dari korban menyalahkan Pak Dojung atas terjadi kejadian ini, serta menuntut Dojung harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ibu Ikyu yang seorang wartawan ada di sana dan melihat apa yang Dojung lakukan. Dan ia ingat apa yang dikatakan oleh Kang Ja, bahwa yang membuat Kang Ja seperti ini adalah Dojung. Ibu Yikyu menitikkan air mata dan ada sebercik dendam di matanya. Di sisi lain, Ketua Hong dan Sang Tai dirawat di rumah sakit yang ternyata ia hanya berpura-pura saja agar menghindar kecaman dari publik. Saat ini Bokdong dirawat dan ditemani oleh Kang Ja. Melihat kondisinya yang sangat mengkhawatirkan dan parah sekali, men. Kang Ja pun sedih melihatnya. Lalu Dojung datang menjenguk Ketua Hong dan berusaha bicara empat mata dengan Ketua Hong untuk mencari kambing hitam yang lainnya. Karena kejadian sudah seperti ini, Dojung berusaha melimpahkan kesalahan ini kepada ayahnya Aran. Karena ayahnya Aran sudah tewas dan tidak bisa bicara tentunya. Tapi Ketua Hong tetap tidak mau, karena ini masalahnya beda, harus dipertimbangkan kembali. Salah langkah semuanya bisa fatal. Balik lagi ke Bokdong dan Kang Ja. Tiba-tiba ada ibunya Yikyung yang menyamar jadi seorang perawat. Ibu Yikyung menunjukkan rekaman percakapan Dojung dan Ketua Hong pada saat di ruang rawatnya tadi. Ibunya Yikyung sangat menyemangati Kang Ja untuk bangkit lagi, karena sekarang sudah punya bukti yang sangat kuat bahwa percakapan antara Dojung dan Ketua Hong yang sedang mencari kambing hitam atas penyelewengan bangunan gedung baru yang gagal itu sudah terekam sangat jelas. Dan ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk membongkar kejahatannya Dojung dan para petinggi sekolah. Sementara itu,
Di sekolah banyak wartawan dan para ibu siswa yang berdemo ke depan sekolah sambil membawa spanduk yang berisikan tanda tanya, meminta pihak sekolah untuk bersuara atas robohnya gedung sekolah dan menewaskan para anaknya. Siswa lain yang sedang berduka atas kematian teman terdekatnya, kerabatnya, termasuk Aran dan Sangtai yang berada di sana, menghadiri acara tersebut. Besoknya di persidangan pertama atas kasus ini, petinggi sekolah menyalahkan ayahnya Aran. Katanya, sengaja mengkorup uang konstruksi bangunan itu, serta pekerjaannya tidak benar, asal-asalan. Melakukan pembangunan gedung baru selama 1 minggu saja, singkat sekali. Sehingga mengakibatkan bangunan roboh tidak lama setelah itu. Di situ Kangja tidak terima kalau suaminya akan dikambing hitamkan. Ricuhlah di situ di persidangan itu. Tak lama dari itu, jaksa memperlihatkan bukti percakapan Dojung dan Ketua Hong waktu itu yang direkam oleh ibunya Yikyung. Merasa kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa dari pihak sekolah. Tapi bukti itu dianggap ilegal, tidak valid. Harus menggunakan bukti yang sah. Persidangan pun ditutup. Semenjak kejadian itu, sampai sekarang Bokdong masih belum tersadar dari komanya. Terlihat ditemani oleh Pak Noah, Kangja, dan juga Gongjo. Di sisi lain, petinggi sekolah sedang merencanakan sesuatu. Ia menargetkan Aeon sebagai kambing hitamnya dengan membuat bukti mentransfer uang sebesar 1 juta won ke rekeningnya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir seperti ini, mendekap di penjara selama 2 tahun. Kalau terbukti bersalah, sedih, kecewa, marah. Mau meminta pertolongan kemana? Semua teman sudah ia hianati termasuk Kangja. Pasti tidak akan mempercayainya lagi. Bahkan Dojung yang sudah ia percayai sepenuhnya tidak menolongnya. Malah menyuruhnya untuk mendekam di penjara selama 2 tahun. Aeon tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menangis saja yang ia bisa. Di kediaman Gongjo, tiba-tiba ada yang menelpon Aran dengan nama Jin Yikyung. Kagetlah di situ semuanya. Ternyata itu adalah pihak kepolisian yang menemukan handphone dari evakuasi reruntuhan gedung sekolah. Setelah diselidiki, ternyata telepon itu milik Go Bokdong. Tapi salinan dalam HP tersebut adalah HP-nya Yikyung. Yang waktu sebelumnya Bokdong menyalin data HP Yikyung di ruangannya Dongchil. Lalu ibunya Yikyung melihat isi HP tersebut sampai ketemu sebuah video yang memperlihatkan anaknya didorong jatuh dari gedung sekolah oleh Dojung. Ketahuan di situ, kaget. Semua orang baru tahu siapa pelaku sebenarnya. Video tersebut mulai tersebar di media. Seorang direktur sekolah Myeongseong pembunuh sebenarnya, siswi yang bernama Jin Yikyung. Perlu diingat teman-teman bahwa ibunya Yikyung adalah seorang wartawan. Berita ini tersebar sampai terdengar oleh Menteri Kang, yang 10 hari lagi akan diadakannya pemilihan presiden. Dan jangan sampai karena hal ini membuat popularitas suaranya menurun. Di sisi lain, Ketua Hong menyuruh Dongchil untuk menyelidiki siapa yang mengkopi salinan HP tersebut dan bawa dia hidup-hidup. Dugaan ia tidak salah. Semua ini perbuatannya Kangja. Dicarilah dia sampai ke tempatnya Gongjo. Dongchil mengacam Gongjo dan memberitahu kalau Kangja berada di mana. Ia membuka suara kalau Kangja sekarang berada di perpustakaan untuk mencari bukti adanya ruangan tersembunyi di perpustakaan tersebut. Segera bergegaslah Dongchil ke sana. Di sisi lain, Dojung sedang stres, mabuk berat, sampai dibayang-bayangi wajah Jin Yikyung. Di sekolah, Dongchil sudah nyampe di perpustakaan dan Ketua Hong pun juga menuju ke sana. Pada saat Kangja membuka pintu besi rahasia itu, ia menyadari bahwa Dongchil berada di belakangnya. Lalu ia memberitahu Ketua Hong bahwa Kangja sudah disekap di ruangan itu. Setelah masuk, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu, boom, banyak wartawan yang masuk. Semua ini adalah rencananya Dongchil dan Kangja dan yang lainnya. Ia menjebak Ketua Hong. Why? Kenapa Dongchil kok jadi memihak kepada Kangja? Ternyata ia sudah tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya kepada Aran.
serta Bokdong tersadar dari komanya, memohon kepada Dongcil untuk membantu menguakkan kasus ini, yang Dongcil sudah sadari bahwa ia pasti akan jadi korban selanjutnya untuk kambing hitam. Jadi, di situ ia memutuskan untuk berkhianat kepada Ketua Hong. Besoknya di persidangan banyak bukti yang menyudutkan para petinggi sekolah yang tidak bisa berkutik sedikit pun. Lalu Ketua Hong pun bersuara bahwa ruangan itu dibuat dan hanya direkturlah yang tahu, yaitu Dojung. Perhatian semuanya teralihkan kepadanya. Sampai pada akhirnya, Bokdong datang dan bersaksi atas kematian Jin Yi-kyung. Ia menceritakan semuanya, kengerian di malam itu. Dojung menghamili Jin Yi-kyung lalu membunuhnya. Dikarenakan ia mengetahui ruangan rahasia di perpustakaan itu dan tahu semua keburukan Dojung serta bukti-bukti yang tersimpan di sana. Maka dari itu, ia membunuh Jin Yi-kyung. Dojung hanya terdiam, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya, ia punya rencana bahwa kalau ia ditangkap, Ketua Hong dan petinggi sekolah lainnya termasuk Kang Suchang atau Menteri Kang harus sama ditangkap juga. Ia tidak lupa bahwa ia masih menyimpan bukti rekaman kelam masa lalunya Menteri Kang yang sangat ia takuti. Di sisi lain, Sang Tai bertemu dengan ibunya di bandara. Bertahun-tahun ia tidak bertemu dengan anaknya. Yang ternyata Pak Nualah yang menelpon Han Miju, ibunya Sang Tai. Dikarenakan ada sangkut pautnya dengan kasus ini, tanpa mereka sadari, pergerakan mereka diketahui oleh mata-matanya Ketua Hong, yang langsung menangkap Sang Tai dan mengancam Miju kalau ia membuka mulut akan membunuh Sang Tai. Tidak jadilah Miju karena takut anaknya diapa-apakan. Lalu ibunya Yi-kyung mulai menasihati Miju bahwa mereka nasibnya hampir sama, serta Pak Nua juga meyakinkan akan membawa polisi sambil menjemput Sang Tai di sana bersama yang lainnya. Di depan wartawan, Kang Suchang meminta maaf atas kejadian di sekolah dan pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya, sampai bersujud-sujud di hadapan media karena ia takut kalau ini bisa mengacu kepada pilpres yang sebentar lagi akan dimulai. Mulai menunjukkan raut kekhawatirannya karena takut kejahatan masa lalunya akan terbongkar, serta gagalnya menjadi calon presiden Korea Selatan. Di rumah Ketua Hong, Miju dan yang lainnya beserta polisi datang untuk menyebut Sang Tai. Dikurung dikunci di kamarnya oleh Ketua Hong. Ada Kang Suchang juga di sana. Pak Noah mendobrak paksa kamarnya Sang Tai. Ia berhasil mengeluarkan Sang Tai di kamarnya. Terjadilah negosiasi di sana antara Miju, Kang Ja dan ibunya Jin Yi-kyung dengan Ketua Hong dan Kang Suchang, sampai disogoknya dengan uang hingga menjanjikan hidup bahagia, aman, karir bagus buat anak mereka asalkan mereka tutup mulut. Tetapi semua ini ditolaknya. Mereka hanya ingin sebuah keadilan. Di pengadilan selanjutnya, Miju mulai bersaksi dan menceritakan semuanya, bahwa namanya dipakai atas nama pembuatan rekening dengan aliran dana sebesar 30 juta won, dan uang tersebut buat kampanyenya Kang Suchang. Ketua Hong pun mulai membuka suara kali ini. Ia menyelamatkan dirinya, melontarkan semua kesalahan ini kepada Menteri Kang. Dojung juga sama, ia memberi kejelasan bahwa penyelewengan dana gedung baru di sekolah itu dipakai buat kampanyenya Kang Suchang. Ia sendiri yang mentransferkan uangnya ke rekening atas nama Miju. Marahlah di hadapan publik Menteri Kang. Lebih marah lagi pada saat rekaman suara yang selama ini ia takutkan, pada saat percakapannya dengan ibunya Dojung, yang isinya ia tidak mau namanya jelek oleh seorang wanita murahan gitu, dan tidak mau mengakui bahwa Dojung adalah anaknya. Kira-kira begitulah isi rekamannya. Ia tidak mau bertanggung jawab dan merendahkan seorang wanita. Di hadapan semua orang terbongkarlah semua kejahatannya. Calon presiden Korea Selatan ternyata bermuka dua, terlihat dermawan di hadapan publik, di belakangnya ternyata seperti monster. Setelah itu dilakukan penggeledahan di ruang rahasia di perpustakaan, serta di rumahnya Ketua Hong. Tetapi pembukuan uang yang asli sekolah Myeongseong tidak ditemukan. Yang ternyata itu sudah Ketua Hong sembunyikan. Yang ia tidak ketahui, Sang Tai mengetahui pergerakannya. Di persidangan selanjutnya,
Hakim menyatakan 5 orang tersangka atas penggelapan uang yayasan sekolah, pembunuhan siswa, serta tersangka di balik runtuhnya gedung baru sekolah, yaitu Kang Suchang, Ketua Hong, Dojung, Aeon, dan Ah Dongchil. Terdakwa Kang Suchang ditahan atas dasar memunculkan anak di luar nikah, serta penggelapan dana pembangunan dipakainya untuk kampanye. Terdakwa Dojung membunuh siswa yang mengetahui tindakan korupsinya. Jaksa mengajukan hukuman 7 tahun penjara kepada Kang Suchang, 6 tahun penjara kepada Ketua Hong atas kejahatan dan kelalaian profesi, serta penggelapannya. Untuk Dojung, ia mengajukan hukuman penjara seumur hidup atas kelalaian profesi dan pembunuhan berencana. Selain itu, Aeon juga dipenjara selama 1 tahun yang telah membantu perbuatan Ketua Hong, serta Ah Dongchil dipenjara selama 2 tahun atas tindakannya menjalankan konstruksi bangunan atas perintah Ketua Hong. Semua orang melempari mereka dengan sampah, telur, dan yang lainnya setelah keluar dari persidangan. Terutama seorang ibu yang sangat terpukul atas kehilangan anak-anak mereka. 연세 드신 분들은 아무래도 이 붉은 계열이 3 bulan pun berlalu, semua hidup dengan tenang dan damai, termasuk Kangja. Ia kembali menjadi ibu rumah tangga yang sudah menjadi janda ditinggal suaminya. Gongjo membangun restoran baru. Ia meninggalkan bisnis lamanya itu. Bokdong bertemu dengan kakak kandungnya yang baru keluar dari penjara. Tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ketika tahu bahwa Ketua Hong yang menerima hukuman 2 tahun penjara baru 3 bulan sudah dibebaskan karena menerima gerasi khusus dari presiden. Pihak dari kepresidenan menyatakan bahwa gerasi itu ada riwayat penyakit liver di dalam Ketua Hong yang memburuk pada saat di penjara dan bisa mengakibatkan kematian mendadak. Lalu pihak istana mengambil tindakan manusiawi dan membebaskannya. Berita ini tersebar hingga terdengar oleh Kangja dan yang lainnya, termasuk Ah Dongchil. Ia khawatir atas bebasnya Ketua Hong akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan dan suatu hal yang besar kepada Kangja dan Aran. Jadi pada saat pemindahan sel tahanan, ia melarikan diri, men. Ternyata waktu itu Ketua Hong ada kerjasama dengan capres lain untuk menjatuhkan Kang Suchang. Dengan imbalannya, ia akan dibebaskan tak lama dari kasus sekolah Myeongseong. Tidak diperlihatkannya presiden yang menang siapa, masih menjadi misteri. Yang intinya bahwa Ketua Hong ini kebal terhadap hukum, men. Hal yang Dongchil takutkan malah terjadi. Kangja diculik oleh orang suruhannya Ketua Hong. Di sisi lain, Dongchil bertemu dengan Aran dan menceritakan semuanya bahwa Aran merupakan anak dari adiknya itu yang bernama Beom. Ia juga mengaku bahwa ia tidak sengaja membunuhnya dan melontarkan kesalahannya kepada Kangja. Ia tidak kuat menceritakannya, men. Sambil menangis, ia menyuruh Bokdong untuk mengantarkan Aran dan Dongchil pun pergi. Lalu Kangja dibawa ke sekolah untuk dieksekusi oleh Ketua Hong. Sampai saatnya, tiba-tiba Ah Dongchil datang dan langsung menghajar anak buahnya dengan brutal. Karena ia adalah mantan ketua gangster gitu, men, dan jago berkelahi, yang tentu saja Dongchil pasti menang. Sampai saat ia menghajar Ketua Hong, hingga keduanya tertimpa reruntuhan sekolah. Lalu Kangja menolong Dongchil dan membiarkan Ketua Hong sampai sekarat di sana, biar ia merasakan apa yang dirasakan oleh siswa pada saat jadinya runtuhnya gedung sekolah. Itu yang dikatakan oleh Dongchil lalu pergi. Anak buahnya pun yang lain meninggalkannya, men. Ia tidak berbuat apa-apa dan akhirnya meninggal. Tragis sekali. Film ini diakhiri dengan perkemahan semua siswa ke sebuah bukit bersama dengan Pak Noah, Kangja, Gongjo, serta 2 ajusinya. Dan tamat. 꼼꼼무리로 뒤덮였으면 좋겠다. 세상에 더 많은 Sudah tidak terasa, men, 16 episode sudah tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, karena banyaknya kejahatan, politik, mengkambing hitamkan seseorang yang tidak bersalah. Maka dari itu saya menyatakan politik itu jahat sekali, men. Sayangilah orang di sekitar kita, peka terhadap keadaan,
Dan jangan terlalu percaya pada seseorang, karena siapa tahu orang yang kita percayai akan menjerumuskan kita kepada lubang kegelapan. Silahkan yang mau request film bisa komen di kolom komentar bawah. Sekian dan terima kasih.